Jadi teman ngopi semuanya nih ya. Pasti teman ngopi udah pada gak sabar untuk ngobrol-ngobrol sama narasumber hari ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu video berikut ini. Nama Agnes Mo tentunya sudah tidak asing di dunia hiburan tanah air. Wanita kelahiran Jakarta 1 Juli 1986 ini dikenal sebagai salah satu artis multitalenta. Darah muda ini memulai karirnya sejak usia yang sangat muda, 6 tahun sebagai penyanyi cilik. Sebagai seorang penyanyi cilik, Agnes rupanya cukup rajin mengeluarkan album. Sepanjang dekade 1990-an, ia telah merilis 3 buah album yang membuatnya masuk dalam jajaran artis cilik yang paling populer saat itu. Agnes lahir dari pasangan Ricky Mulyoto dan Jenny Siswono, mantan atlet basket dan tenis meja. Ia merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara. Kakaknya Steve Mulyoto turut membantu Agnes dalam mengurus karirnya sebagai manajer artisnya. Setelah lama vakum dari dunia musik, ia kembali dengan album dewasa terbarunya, And the Story Goes, di tahun 2003. Album ini merupakan salah satu buah karya pertamanya dengan kolaborasi bersama musisi ternama Indonesia seperti Ahmad Dhani, Melly Goeslaw, dan Titi DJ. Ia dipercaya menjadi pembawa acara Red Carpet American Music Award 2010 di Los Angeles. Beberapa bulan setelah itu, ia menandatangani kontrak dengan Sony ATV Music Publishing. Momen ini juga menjadi tonggak karir Agnes di dunia musik internasional. Tahun 2013, Agnes resmi mengubah nama panggungnya menjadi Agnes Mo dengan merilis album dengan judul yang sama. Sejak masih berkarir di Indonesia sampai kemudian melebarkan sayap ke Amerika Serikat, Agnes terus menunjukkan keragaman budaya dan suku dari tempat ia dilahirkan. Wow, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Iya dong. Luar biasa. Ini kalau gitu Langsung udah gak sabar ya. Ini Ya. banyak banget di YouTube, di Instagram itu semua pada Semua. nanyain. Oh. Sampai trending topik. Sampai trending topik belum muncul, Agnesnya sudah trending topik loh. Kita ya Allah di Twitter. Luar biasa ya Allah, banget luar ya. biasa. Sekalinya gue trending topik akhirnya Indra Bekti ada di nomor berapa lah gitu lumayan. Oke, langsung aja yuk. Kita panggil. Sambut. Proudly present Agnes Mo! Hai, sebelah sini silakan. Agnes Mo, mana tepuk tangannya dong buat Mana tepuk Agnes Mo tangannya dong, untuk yang di iya. studio. Halo, Wow. gimana Cantik banget, Nyes. Thank you. Kita nggak Enggak, gini. iya. Oh, ya, kita ketemu lagi di Beda. Alah, Trilili. Oke. itu lagi umur, Umur berapa? aku waktu itu umur, 12. Silakan duduk di sini, boleh. Di sini. 12 tahun ya. 12, iya 12-13 tahun. Saya waktu itu masih jadi 5 tahun penonton. yang lalu lah. Oh, Hey. Udah lama. 5 tahun yang lalu ya. Saya waktu itu masih jadi penonton Agnes. Oh gitu. Iya. Dulu kita masih zaman aku sama Zaki, zaman itu juga kita lagi masih nyari-nyari buat audisi kita Iya, naik bajai ya. Nah. iya. Ya Zaki. Ya. Anyway, kita mau ngucapin terima kasih buat Agnes sudah Iya. hadir di Ngopi Daring Bela Negara hari Thank ini. you. Thank you Sudah so much for disempatkan. inviting. Sure, pasti kita bangga banget Agnes bisa hadir di Ngopi Daring Bela Negara Thank you. untuk berbagi inspirasi dengan anak-anak muda atau generasi muda di Indonesia pastinya. Thank you so much Agnes and Thank you for management inviting. pastinya. Thank you so much. Yeah. It's always a pleasure kalau misalnya saya bisa sedikit share ke fans gitu. Nah ini juga selain fans juga banyak banget yang nonton, pastinya ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini. Pada nontonin karena pengen banget pengen tahu seperti apa sih ternyata Agnes ini dalam membela negara Iya, kita ini pastinya. gitu ya. Nah sekarang ini lagi di Indonesia terus. Iya, aduh gila enak banget. Enak. Enak banget. Jadi Oh, ya? mungkin Kak Indra, aku sampai sekarang masih manggilnya Kak Indra. Panggilnya Kak Indra ya? Jadi dia suka bilang jangan manggil gua Kak, dah gua Iya berasa dong. tua banget sekarang katanya. Jadi apa dong? Tetap ya, tetap Kak Indra, tetap Kak Indra. Gitu. Kalau dulu itu kan memang karena aku base-nya jadi pada akhirnya kan bolak-balik kan LA, Jakarta. Dan kebanyakan pada saat lagi saya ada di Jakarta itu atau di Indonesia bisa cuman kayak seminggu. Sementara jadi jet lag belum kelar, Ya, udah harus harus langsung balik gitu kan. Iya, Tapi memang emang tuntutan. Nah pada saat lagi kejadian COVID memang waktu itu sebenarnya saya cuman bawa suitcase itu Oke. buat 3 minggu. Buat di Indonesia. Indonesia kan? Saya cuma Awal bawa ya? suitcase untuk baju 3 minggu. Karena Oke. saya memang rencananya cuma 3 minggu aja. Terus udah gitu mesti balik lagi ke sana kan. Tiba-tiba adalah
isu masalah COVID Betul. gitu kan. Lockdown. Udah mulai tuh, oh ini ternyata besar banget. Keluarga agak khawatir kalau waktu itu saya langsung balik ke Amerika gitu loh. Apalagi kan maksudnya ibu saya juga maksudnya juga udah berumur gitu kan. Jadi thank you. Gemeter amat sih Lukman. Sampai krok Gemeteran gitu. loh dia. Jadi saya juga ya udahlah sekalian gitu Yeah. lagi spend a little bit more time with the family gitu kan. Akhirnya udah 2 bulan, sebulan 2 bulan di sini kan. Yeah. Oke udah mau balik, tiba-tiba makin parah. Gak Di bisa Amerika lagi Nggak bisa pulang. nggak bisa pulang lagi Oke. gitu kan. Akhirnya ya udahlah pada saat lagi selama di sini kita ya menyibukkan diri aja, salah satunya adalah soal yang klinik vaksinasi gratis itu Nah. gitu kan. Jadi itu Oke. sebenarnya kita udah cukup lama. Jadi pada saat lagi aku posting soal itu sebenarnya Yeah. itu udah berjalan agak lama. Oh gitu. Oke. Tapi memang kan biar gimana saya juga harus wise dalam menggunakan platform saya kan. betul. Jadi ya maksudnya kita juga mesti hati-hati jangan sampai ntar dipolitisir, Betul. jangan sampai Benar, karena kan benar. kita sebenarnya niatnya itu cuman buat sosial gitu Sosial, kan. ya, Jangan ya. sampai ntar ditunggangi oleh pihak-pihak yang pengen Nah, mempolitisir. iya. Makanya kenapa saya nggak muncul Nggak, dari oke. awal. Jadi yang penting ada dulu. Yang penting ada dulu. Yang Seperti penting ada kita dulu. lihat di sini, ini Emang salah sebenarnya- satunya Iya. ininya ya, apa namanya vaksin gratis dari Agnes. Iya. Nah, emang Oke. sih sebenarnya kalau dilihat, kalau kita kayak punya sesuatu, berdonasi apalagi kebaikan, nggak perlu dilihat-lihat ya kan, nggak perlu Iya. dipamer-pamer. Iya. Tapi ya udah yang penting baunya itu loh. Ya kan, itu yang luar Lagian biasa. lagian kan kalau kayak gitu sebenarnya tanggung jawabnya kan ke Tuhan ya. Maksudnya kita nggak betul. pamer juga Tuhan juga udah bisa Iya lihat. dong, dan gitu. itu juga salah satu bentuk bela negara Agnes Betul. untuk warga negara Indonesia Betul, ya. Betul. Sekarang masih ada kliniknya Nes? Masih. Masih ya? Masih. Wow. Dan ini nih klinik ini kenapa maksudnya aku juga very proud ya. Maksudnya karena ini juga aku sama kayak ayah asuh aku juga di sini. Jadi itu tuh biasanya kalau kita vaksin itu kan biasanya dia nggak ada yang cuman ruangan aja. Ini sampai kita bikin kayak emang ada kayak kliniknya Oke. supaya kalau tiba-tiba terjadi apa-apa setelah itu nggak usah langsung dilarikan ke rumah sakit, bisa ada di situ? kliniknya. Wow. Jadi itu lengkap lah Ya gitu berarti udah istilahnya. benar-benar difikirkan gitu, Iya. semuanya lengkap ada di situ ya. Iya, Tepuk tangan iya. lu dong buat Agnes, wow. Wow. Keren banget. Nah, Oke, nah ini kan kalau ngomongin karir Nahnya tadi. tuh kayaknya udah Nah, Ayo, ini di Mary. hot seat nih ya kan. iya, kita tahu ya Kak Bekti ya. Kak, saya juga manggilnya kakak aja ya. Enggak Kak, biar berasa tua dia. Iya, benar-benar. Kamu kakak saya tahu. juga loh. Oh iya benar. Nah, ini Agnes kan, Kelihatan dari perutnya ya. Oh, iya. makasih loh. maaf ya. Perut tuh Iya. menentukan umur biasanya. Masa sih Nes? Masa sih? Dulu kita kurus kering ya Iya, Nes? kurus Iya. kering dulu. Oke, Nes kalau misalnya ngomongin mengenai karir Agnes tuh kan dari Ya. kecil ya, dari usia 6 tahun ya. Ya. Dan penasaran juga sih sebenarnya waktu kecil yang betul-betul pengen jadi penyanyi itu emang muncul dari Agnes sendiri atau dorongan dari orang tua? Jadi sebenarnya tuh itu hampir kayak terjadi secara organik banget Oke. gitu. Karena memang sebenarnya aku kan dua-dua orang tua aku itu kan atlet gitu, Oke. atlet nasional. Apalagi papi juga atlet basket nasional, Basket. mami juga juara Indonesia tenis meja nasional Ya. gitu kan. Jadi Wow. memang dari kecil sebenarnya aku malah kepengen jadi atlet sebenarnya. Aku tuh awalnya awalnya atlet. tuh kayak oh ya udah atlet nih, atlet tenis. Jadi udah Oke. dibawa ke Lapangan tenis iya gitu. terus udah gitu Suruh kayak latihan. udah ke tokonya lah apa segala macem ini tapi terus aku tuh dulu lagi kecil tuh suka banget nyanyi di depan kaca. Oke. Jadi nyanyi terus udah gitu kalau ada host tuh yang pembawa berita Iya. dulu Mbak Desi Anwar gitu kan. Wow, Itu zaman aku Desi suka Anwar. aku suka ngikutin, aku suka niruin gitu ya kan. Akhirnya mami, oh ini anak nih kayaknya artsy gitu, anaknya artsy gitu. Terus jadi biasanya setelah pulang sekolah, karena kan kalau keluarga aku masalah sekolah tuh ini banget ya, maksudnya Priority ya banget. it's Priority. very Oh. strict lah, Strict, oke. strict gitu. Jadi harus setelah sekolah. Nah setelah sekolah ada kayak masuk sanggar. Nah dari situ tuh
justru yang kasih tahu ini kayaknya nih anak nih ini gitu ya, maksudnya ada talent di sana apa gimana, itu justru waktu itu Ibu Maria waktu itu yang punya Sanggar Sangrila waktu itu gitu. Jadi terus udah gitu ada orang yang misalnya label yang suka talent search waktu itu ke sanggar-sanggar. Awalnya tuh sebenarnya Mami nolakin karena Mami ngerasa kayak oh dia tuh terlalu kecil buat kayak gitu, masih nggak mau gitu, takutnya gimana gitu kan. Sampai akhirnya Mami nanya ke aku, Mami nanya Agnes mau nggak gitu. Jadi as a hobby, ya of course I said yes karena I love singing gitu loh. Jadi makanya kenapa mungkin sampai sekarang apa ya, udah 20 tahun lebih in entertainment business dan masih terus punya passionnya, drive-nya di nyanyi. Yaitu karena awal mulainya dari passion Dari gitu loh, passion bukan diri karena sendiri disuruh, bukan karena diapain Bukan gitu. karena keinginan orang tua kan, Betul, banyak sekarang begitu tapi kan. emang bener sih, kita sebagai orang tua nih ya, kita juga harus mensupport bakat anaknya. Jangan memaksa, kalau maksa malahan anaknya malah jadi nggak personality bener. aja, personality aja anak kan beda-beda Betul. gitu, apalagi bakat kan. Iya. Kalau terlalu dipaksain juga kasihan merekanya gitu, kebebanin gitu Tapi sama. ini sih kalau aku lihat Agnes emang balance ya, dari talent juga, dari akademinya juga bagus banget. Kayak waktu pas kita syuting tuh, kalau di Trili pasti bawa buku pelajaran. Oh ya itu Buku pelajaran harus dibawa. dicontoh, untuk sekarang juga anak-anak kan banyak tuh kan ya, yang pengen jadi artis juga tapi Iya. sekolah juga. Malah, Nah itu harus tetap diperhatikan dong. Kalau sekarang nggak bawa buku pelajaran, sekarang bawa iPad. iPad. Bukunya udah di iPad. Kalau dulu kan tebel tuh. Tebel-tebel semuanya buku dibawa-bawa sama dia. Iya kan, semua itu gitu. Oke, nah akhirnya gimana nih untuk Kiat Agnes ini untuk yakin bisa memutuskan sebuah profesi yang benar-benar Agnes banget. Karena kan Agnes kan udah coba berbagai macam profesi ya, istilahnya host, kemudian langsung abis itu nyanyi dan akhirnya dimantapkan menjadi host. Kangen gak host lagi? Dimantapkan jadi penyanyi maksudnya. Ya apa ya, sebenarnya kalau mungkin agak sedikit berbeda ya, karena kan sebenarnya I'm not just a singer gitu ya, maksudnya aku lebih melihat diri aku bukan kayak selebriti, bukan kayak gimana, aku tuh visual artist. Jadi anything yang berhubungan sama visual I love gitu. Itu baik itu designing, directing, nyanyi, performing, itu kan semua audio and visual gitu kan. Tapi di luar nyanyi memang saya sendiri sama my brother, my best partner in crime, kita punya bisnis-bisnis yang lain yang memang tidak ada hubungannya juga sama entertainment gitu. Tapi kalau di dunia entertainmentnya sendiri, kenapa pada akhirnya sekarang aku lebih ya udah nyanyi. Mungkin karena dulu aku pernah sinetron lama banget ya. Iya, Gitu. dan Aku banyak dulu pernikahan dini itu kan. dari mulai lupus aku jadi Lulu, terus di pernikahan Aku figurannya dini. waktu lupus. Ngaku sekarang. Jadi Oke. Oh ini ya, dan- ini Pernikahan dini pernikahan ya. dini. Iya, dan itu aku umur sekitar 13-14 tahun. Oke. Gitu. Iya, Jadi iya. udah lama sampai bukan cuma di Indonesia, tapi juga aku waktu itu sempat main sinetron atau drama series di Taiwan dan di Taiwan China. ya? Oh, Waktu iya, itu iya, kan iya. aku pernah yang di China sama Peter Ho, dan yang di Taiwan The Hospital itu sama Ini apa? sama Jerian waktu itu. Jerian, oh iya. kan? Jadi setelah Tommy Se. itu kemudian kan industri sinetron di Indonesia itu kan berubah tuh dari yang seminggu sekali jadi Jadi stripping stripping. kan, Tiap hari. jadi setiap hari. Di situ aku mulai ngerasa kayak I don't have time for my other passion gitu saat itu. Karena itu kan apalagi waktu itu aku juga kuliah, aku kuliah hukum juga gitu kan, yang dan aku orangnya perfeksionis. Jadi pokoknya IPK gua nggak boleh di bawah 3,7 3,7. Jadi kayak I put so much pressure into yourself. myself gitu ya. Yang pada akhirnya jadi nggak balance Ya. Oke. gitu loh. Jadi I don't have time to misalnya ngeles nyanyi lagi atau di studio atau karena every day itu di tempat lokasi syuting. Oke. Gitu. Jadi ya akhirnya dan itu pada saat lagi sebenarnya aku memutuskan buat nggak pengen lagi bukan di acting ya, tapi lebih di sinetron. Aku nggak pengen lagi. Aku mesti butuh 4-5 tahun untuk bener-bener bisa this is Fokus my last. di nyanyi gitu. Iya, Oke. karena kan ada ininya ya, ada Journey-nya sendiri ya. ya journey-nya sendiri, ada progresnya sendiri, prosesnya Iya, gitu. Tapi sebenarnya itu salah satu, bukan artinya I hate acting atau perfilman atau ininya actingnya, cuman
industrinya yang kebetulan nggak cocok sama. Oh oke, jadi lebih ke alasan ke industrinya Iya, ya. ke industri persinetronan Indonesia, maksudnya Yang sudah bukan Agnes yang banget bukan gitu ya. aku banget I akhirnya, I feel you, I feel finally, you. Iya, finally, maksudnya bukan artinya Iya. gini, bukan mendiskreditkan. Iya, iya, betul, Sinetron betul. Indonesia oke ya, Oke. maksudnya mereka punya segmennya masing-masing dan kudos buat orang-orang yang maksudnya Passionnya di situ. passionnya di situ. Nah. Cuman kebetulan karena it's a personal and subjective experience, Iya. I have to say that it's not me gitu. Oke. Dan semakin kita grow up kan kita semakin tahu yang mana yang kita, yang mana yang enggak. Iya, Benar yang mana nggak yang sih? gue banget gitu. Akhirnya memilih untuk akhirnya menjadi seorang memilih penyanyi untuk, profesional. ya udah lebih toh juga aku mulainya dari nyanyi. Iya. Ya akhirnya ya sekarang ya fokusnya di nyanyi. Iya gitu. sih. Ya. Karena sebenarnya juga gini ya, ketika kita sudah cinta banget dengan profesi kita, kita akan betul-betul maksimal Betul. di situ. Maksimum. Betul. Jadi Betul. mendingan fokus satu tapi bener-bener boom. Karena Gitu beda ya. gitu. Pada saat lagi you go to your workplace ya kan. Saya bisa kalau latihan itu bisa 6 sampai 8 Ya, jam kalau betul. latihan yang nyanyi lah, nari Ya. segala macam. Terus directing atau apa segala macam. Bisa tuh tidur cuman 3-4 jam. Ini jangan ditiru ya maksudnya. Ini jangan ditiru. Tapi bisa tidur 3-4 jam and I still feel so refreshed and passionate and happy. wah. Pada saat Energizing gitu ya, pada Mas. saat di Ya, dunia yang memang I love. suka. Iya. Sementara Bener. kalau Betul. mungkin pada satu waktu itu karena sinetron juga bertahun-tahun tiap hari syuting nggak ada waktu sama sekali, jadinya udah lebih beban, jadinya Nah. lebih kayak Jadi pressure, jadi Pressure, capek jadi ya. malah. capek, Tapi kalau yang gitu. kita suka jadi malah Nggak makin, berasa capeknya. Betul. I wanted more. I want some more gitu kan Iya, kayaknya ya. betul, Nah betul. ini kayak berkaitan dengan yang akan kita bahas ini ya. Dream, believe and make it happen ya. Ini menjadi salah satu quotes-nya Agnes banget. Nah itu maksudnya apa sih yang pengen disampaikan dalam quotes itu tuh Nes? Jadi ini bukannya mau sok religius ya gitu, karena kan aku juga datang dari keluarga yang very religious gitu, maksudnya kita percaya bahwa punya hubungan yang intimate dengan Tuhan itu penting gitu. Artinya bukan cuma religionnya, bukan agamanya ya, tapi relationship sama God itu penting. Betul. Dan dalam agamaku faith itu luar biasa penting gitu. Faith itu luar biasa penting. Artinya kita gimana caranya kita melihat sesuatu dengan mata iman, bukan apa yang kita lihat secara di depan mata gitu. Dan karena itu makanya kenapa di bahasa sekulernya istilahnya gitu, bahasa umum ya. sekulernya adalah dream, believe and make it happen. Karena itu awalnya adalah dari faith, dari keyakinan tentang sesuatu yang belum terjadi tapi akan terjadi gitu kan. Oke. And I feel like dream, believe, make it happen, dream itu gratis kok. Iya, kita bisa Why mimpi not? apa aja ya. Gitu kan, kenapa? Dream itu Iya. gratis Indra. Iya, Betul. dream itu gratis gitu. Jadi kenapa nggak mulai dari at least mulai dari situ Iya, gitu. iya, iya. Setelah dream langsung kita Believe dan make it happen. and make it happen. Iya. Jangan dream terus kelamaan Udah, tidurnya iya, udah. Jadi nggak gitu. diwujudkan ya. Iya. Kayak waktu Oke. aku dulu tuh pas awal dikasih tahu bahwa besoknya tuh kamu akan ada audisi sama Agnes. Malamnya gue tahajud, minta sama Allah ya. Ya Allah semoga aku nanti ketemu Agnes, aku langsung bisa keterima supaya bisa jadi artis ya Allah. Besokannya ketemu dia pakai bahasa Inggris kan dia kalau ngomong kan tuh ya. Iya. Cacut, ini anak kecil udah bisa nyocot. Bukan bahasa Mandarin kan? Bukan bahasa Mandarin. Bukan bahasa Mandarin. Wah, ya ampun ini gimana kita balance ini ya gitu. Alhamdulillah bisa. Kan gue dulu sekolah di London. Oh. London Bridge is falling down waktu itu. Jadi jatuh ya. Alhamdulillah waktu itu langsung keterima. Ih emang nih anak baik banget sih ya. Iya Dan dong, waktu harus itu ya, dong. Pokoknya disupport gitu. itu dan mungkin itu karena juga Ya. semoga ini gue nggak rambling ya, semoga ini nggak terlalu lama. Pada saat lagi aku mau jadi waktu itu sekolah, aku kan ranking 1 dari SD kelas 1 sampai SD kelas 6 aku ranking 1. And Yes, then betul. waktu itu dibuka beasiswa di Sekolah Pelita Harapan. Oke. Sekolah Pelita Harapan itu bukan cuman salah satu the best school di Indonesia, tapi juga the most expensive ya. It is. Salah satu yang the Yes, most it is. expensive. Karena aku bukan datang dari keluarga yang berada, aku bukan datang dari kita keluarga yang cukup ya. Itu it's like a dream buat bisa masuk sekolah kayak gitu. Iya. Sekolah yang kurikulernya ada berkuda, ada apa segala macam. Jadi what I did adalah aku berdoa, ini mestinya mami ada di sini, mami yang ngingetin. Oh mami, mami Iya. nonton mungkin. Iya. Mami nonton, jadi dia yang ngingetin. Katanya dulu pada saat lagi aku punya dream itu,
aku berdoa hampir tiap menit. Jadi gini tiba-tiba ingat berdoa, tiap ini berdoa supaya aku bisa dapat beasiswanya. Dan ternyata akhirnya kita ikut tes, apa segala tesnya itu kan jadi ratusan ribu applicants ya Iya, gitu. iya. Aku masuk dan ternyata aku dapat beasiswa 100% selama 6 tahun. Wow. Jadi Tepuk dari tangan SMP dong. sampai Tepuk SMA. tangan luar biasa. Nah itu kalau buat aku 100% sebenarnya, selama 6 tahun. ya jadi sebenarnya itu bukan apa ya, bukan untuk menonjolkan oh akunya yang hebat, tapi lebih ke kalau di dalam Bible ya dibilang lu tuh harus jadi kayak anak kecil. Jadi jadi kamu punya anak kecil tuh bukan artinya yang kekanak-kanakan, tapi ketulusan dalam berdoanya, ketulusan dalam kayak whatever we have the vision itu harus seperti kayak anak kecil gitu. Nah, and that's what I did dan ternyata benar. Nah, makanya kenapa aku sekarang berani ngomong dream, believe and make it happen itu bukan cuman sekedar oh yang penting kiasan aja, tapi because I've lived it, I've done it, and I've experienced, And you I've did it. proven it exactly. The living Gitu, proof, the iya. living proof ini dia nih. Ini Wow, bukti tepuk tangan hidupnya dong buat nih ya. Agnes Mo. Dari quotes-nya, dream, believe and make it I happen. love it, love that quote so much. Dan ini Agnes ya, kalau di Indonesia siapa sih ya Bekti yang gak kenal seorang Agnes Mo. Banyak banget penghargaan-penghargaan yang sudah diraih baik itu di nasional maupun internasional. Sebenarnya apa sih tantangan yang paling dirasa sangat menantang pada saat Agnes meniti karir? The naysayers, ya, the naysayers. Jadi orang-orang yang tidak percaya, tidak percaya sama mimpi kita dan itu kan paling gampang. Kalau saya selalu mikirnya gini, orang yang nggak bisa akan bilang lu nggak bisa juga karena dia nggak bisa. Oke, kayak seolah-olah menutup sebelah mata gitu Iya, ya, menutup dipandang sebelah mata. Atau dulu bahkan ya waktu itu seharusnya tuh aku simpen artikelnya. Waktu itu sampai ada artikel dibilang what are you saying? You're just an Indonesian. Ditulis Oh my God. artikelnya. From which media? Indonesian media. Indonesian media. Oh ya. Wow. Kamu tuh cuman, kamu sadar Ngomong doang. dong, kamu tuh cuman seorang Indonesia. Kan Indonesia. kurang ajar. Padahal yang tulis media, waktu itu media, mestinya aku simpen artikelnya. Mestinya aku catet nama penulisnya. Terus kita datengin ya. Ya nih buktinya nih gitu ya. Nah cuman pada saat waktu itu, aku ya again ya, faith itu loh. Ya, faith. The belief, faith bukan terhadap akunya, tapi faith terhadap Tuhan yang ciptain kita dong. iya, Ya nggak iya. sih, faith juga Betul. terhadap Tuhan yang ciptain kita, yang taruh benih talenta dalam hidup kita juga gitu kan. Di situ aku bilang, emangnya kenapa kalau aku dari Indonesia? Itu menjadi challenge Iya sendiri, dong, jadi justru aku tantangan jadi, sendiri ya. oh maksudnya kamu gara-gara aku orang Indonesia terus Nggak kamu nggak bisa. Oke. Nah justru karena itu, kalau nih ya makanya Tuhan tuh luar biasa baiknya ya. Dia tahu tombol switch on and off-nya setiap manusia, setiap ciptaannya. iya. Dia tahu bahwa pada saat aku digituin justru aku jadi semakin fokus. Wow, jadi cambuk untuk Nah, Agnes. tuh. Itu dia. Di situ tuh Memang aku digituin baru, dulu kayaknya ya. mesti-mesti kadang, jadi kita kayak apa ya, jadinya bukan jadi distraction ya. Bukan. Iya. Bukan jadi distraction gitu loh, tapi justru jadi kayak, oh oke, if you think so, I'll prove you kalau itu nggak seperti itu. Iya. Dan I prove you wrong. akhirnya aku ya mestinya mulai awards yang di Singapura aku dapet, terus yang di Korea juga aku dapet. Waktu itu di J-pop aku menang juga di sana sampai yang pada saat waktu itu di Amerika gitu. Iya, Cuman ya anyways itu sebenarnya aku selalu bilang batu bata yang dilemparkan orang lain ke kita itu bukannya harus nyakitin kita. Kita tangkap terus kita Kita kumpulin. bangun. Oh my Kita God, bangun gitu. bagus banget ini No. quotes-nya. Jadi batu-batu yang dilempar sama kita bukannya kita Buang lagi. Kita buang lagi, Tapi kita malah kita taruh. tangkap, Jadi kita oh ya taruh, thank kita you buang. sini batu-batanya. Oh ya thank you. ya Jadi orang mau Allah. ngomong justru kita iniin gitu. Beautiful. Dan memang susah. Makanya kenapa tadi aku bilang dream saya itu harus yang pertama karena itu yang paling gampang. Iya. The Gratis. believing, Iya. now that is a whole different story. Oh, Wow. The believing karena kan banyak tuh yang ngomong, alah lu mah, nggak mungkin Alah, lo alah ngomong ini doang. nggak gitu usah kan. nggak usah kayak gitu, kak, Ya. kakak, nggak usah kayak gitu. Kadang-kadang kita sudah melakukan dan sudah membuktikannya aja banyak orang-orang yang akan berpura-pura seolah-olah mereka nggak lihat.
Betul, betul. You know? Benar, I know Tapi that. tapi gini, saya selalu bilang gini, validasi itu nggak perlu datang dari orang lain. Validasi itu datangnya dari kita dan dari Tuhan, udah gitu aja. Selesai Oh, sampai di situ. selesai. Makanya Selesai. jangan Gitu. baper ya. Iya. Jangan Biarin baper duluan. aja. Berarti kalau Iya, misalnya benar. baper duluan kita malah makin down. Biarin Justru- aja. Kalau justru orang-orang mau ngomong Iya. gini, waktu itu pendeta aku pernah ngomong gini kan. Dan itu aku ingat banget. Misalnya tiba-tiba anak kecil, gitu kan. Aku tahu, misalnya Kak Indra, Kak Indra tahu you're a guy. Tiba-tiba ada anak kecil yang ngomong, alah lu cewek. Padahal Kak Indra tahu you're a guy. Kan Kak Indra nggak mungkin dong berusaha untuk membuktikan that you're a guy. No, Iya, you know perlu. you're a guy. Iya. You don't need anybody's validation. You know that you're not like that, gitu Yeah. kan. Nah makanya kenapa kalau ada orang yang misalnya kayak, oh dia mah belum. Kadang-kadang justru makanya aku suka terharu sama my fans ya. Karena my fans mungkin tahu aku orangnya jarang, maksudnya kayak ngomong yang, gue tuh udah pernah ini loh, awards gue sudah membuktikan, aku nggak pernah. Jadi biasanya my fans yang jadi soldiers. Oh. Gitu. Awan di atas nggak perlu menyebutnya dia di atas. Nah, Orang juga sudah lihat itu. gitu. Exactly. Ya kan? Nah, jadi setelah sukses di Indonesia, jadi tidak membuat Agnes itu berhenti sampai di situ. Ini kita ngomongin yang go internasional, yang katanya orang Allah ngomong doang, nggak mungkin lo bisa go internasional. Lo kan hanya seorang Indonesia, Iya. itu tadi ya. Sedih loh aku pas lagi baca artikel Iya, itu. iya. Iya, Dan itu media dari Media. sini Media gitu. Indonesia Jadi aku sendiri kadang juga, kayak, kan? oh my gosh, like how could you say? Dan ternyata lo udah buktiin gitu. Itu gimana sih? Awal. Sepatutnya datang dari Agnes itu kayak gimana? Caranya gimana itu? Awal mulanya jadi Awal oke mulanya. go international. Jadi waktu itu jadi Dick Clark Productions yang adalah production company yang menangani American Music Awards itu waktu itu telepon ke manajemen kita. Habis itu mereka nanya mau nggak jadi host, mau nggak jadi that's the host? first time. Iya, jadi 2010 ya. Oke. Tapi sebelum itu nanti ini mungkin dibahas di YouTube Next, ya. Akika gitu Oke. ya. Nanti atau Oke. kita nanti the next episode gitu ya. Cuman sebelum itu sebenarnya di tahun 2004-an itu sebenarnya 2003 sebenarnya aku udah ke Amerika dan udah rekaman, udah sama produser, udah sama everything. Cuman tiba-tiba ada satu dan lain hal yang padahal bukan my fault yang ternyata tiba-tiba projectnya itu dipostpone. Ya kan projectnya itu dibatalin. Dan itu karena ada masalah antara yang executives-nya. Oke. Bukan gak ada urusannya sama kita gitu. Tapi pada saat waktu itu pas lagi aku pulang sedih nggak kecewa tapi pada saat waktu itu aku ingat banget aku berdoa aku bilang Tuhan mungkin ini cuman preview yang Tuhan lagi mau kasih ke aku bahwa this is what you can get tapi mungkin saat itu belum saatnya jadi aku berdoa bilang aku percaya again ya percayanya kayak percaya ketulusannya seorang anak kecil gitu aku bilang Tuhan kalau memang you think that I'm not ready yet bukan tidak. Yeah. Belum ready, then make me ready. Wow. Make me ready dan itu anyways lah ya itu long story shortnya pada saat lagi tahun 2009 awalnya sebenarnya itu kita ditawarin gitu loh dan itu setelah aku ada show di Korea waktu itu kalau nggak salah udah di show di Korea udah beberapa kali di World Cup Stadiumnya. And then ditawarin, mau nggak jadi co-host? Now, this is the thing ya. Orang saat itu yang lucu adalah orang yang pikirannya sempit akan bilang, ya elah lu cuman co-host di red carpetnya aja. Aduh, Banyak ya loh. benar. Oh, kalau gue lihat, Lagi-lagi itu that's menirpa amazing. Agnes ya, lagi-lagi dibuat seperti itu oleh netizen. Iya, jadi maksudnya cuman kalau buat aku, ya kalau emang mindset lu kayak gitu ya bukan tanggung jawab gua. Iya benar. It's just your Itu small balik lagi, mindset gitu balik ya kan, lagi. biarin aja gitu kan. Gue I don't maju have- terus. Iya maju aja, jadi banyak yang ngomong gitu. Aduh ya elah cuman. Iya. Nah tapi waktu itu sebenarnya aku pengen ngomong gini, cuman waktu itu gua gak ngomong aja. Nanti Gimana, sekarang gimana, saya gimana? ngomongin Ya. Di sini ngomongnya di sini. Oke, oke. Main di This sini. is the moment. Ya kalau cuman kenapa lu gak di situ? Yeay, bener Celup, banget. celup gitu. Cuman kan I didn't say that. I Yeah, didn't yeah, say yeah, that. sure. Cuman
aku di Dalam situ hati. aku cuman bilang ya ampun Tuhan ini kok orang ya kalau emang udah mau negative thinking. Iya. Kalau orang memang sudah mau misunderstand us, Ya. nggak ada yang kita bisa lakuin buat bikin Ngertiin dia dia. jadi ngertiin kita. Iya. Karena mereka punya intention. Their intention is to misunderstand us. Yes. Bukan to understand us Iya, gitu iya. loh. Iya, iya. Nah jadi pada saat lagi itu akhirnya aku udah ini ya biarin aja. Dan aku humble enough dan aku terima kasih banget sama Mas sama Tuhan untuk kasih karakter aku kayak gini ya. Aku waktu itu humble enough untuk mulai dari situ. Iya. Iya. Karena banyak bakal orang yang ini ya gengsi. Gengsi. Loh kenapa gue di Indo gue udah terus Ya. gue harus jadi Co-host. Malah co-host ditimpalin red carpet gitu gitu. Oh ngapain, cuman I was humble enough untuk bilang bahwa if that is my beginning, it's fine, I'll do it. Wow. Wow. Berarti dari situ ya semuanya Agnes Iya, jadi cambuk. dari Tadi situ media ketemu yang sama- bilang kayak begitu sekarang Terbuka lebar ini semua ya. terbuka dan terus lagi terus lagi terus Iya, lagi. Tidak gitu. justru malah patah semangat tapi Iya. justru malah bikin lebih semangat. Malah- Kalau gitu kita mau lihat dulu beberapa. Yang sebelumnya tadi coba lihat ada beberapa award yang sebelumnya Mas Gali. Dilihat ada beberapa yang sebelum ini slide-nya. Ya, nah ini bisa ceritain nggak? Ini Agnes waktu pas di mana sih Nes? Ini di American Music Awards juga, aku udah jujur lupa tahun berapa dan ini Hmm. waktu itu di beberapa magazine dibilang one of the best dressed di American Music Wow. Awards. You look so gorgeous as always. Iya, stylistnya Okay, next. Zoe Costello. Oke, Wow. kita lihat lagi. Nah, ini juga waktu di American Music. Nah, American Awards jadi lagi. lucu ya. Jadi dulu mungkin awalnya mulainya dari co-host Co-host. red carpet. Kalau Ya. ini jalan di red Jalan carpetnya. di red carpet, Iya yang kan, jadi diwawancarai. dan Yang diwawancarai. difoto-foto. Iya You know betul. what? That's Wow. my dream actually to be the host on the red carpet. Kamu Nah, ada di ini. situ, Nas. Nah ini, Ini? aduh ini aku, ini stylistnya adalah Monica Rose. Di Love sini the rest. aku menang awardsnya. Wow. Jadi I di sini, vote you. ya thank you. Jadi ini di sini adalah iHeart Music Awards Yeah. dan waktu itu aku menang Social Star Award gitu. Wow. Jadi, Ya, so- I know. Iya. Gue inget banget ini. I We voted. know that. jadi we ya know mulai, that. jadi gini kalau orang maksudnya mau ngelihat kecilnya, orang Yeah. akan selalu gampang ngelihat negatifnya. Betul. Iya, Tapi ya ini terbukti proses itu tidak mengkhianati hasil, ya kan maksudnya kita bekerja keras itu Ya. tidak mengkhianati hasil Ya, gitu kan. Jadi mulai dari co-host red carpet, terus jalan di red carpet, menang di red carpet. Wow, ini baru nih. Dan ya Tuhan itu akan mengabulkan doa kita ketika waktunya tepat. Nah, Iya, Gitu. bener banget. Itu Tadi dia. yang kayak cerita Agnes belum dikabulkan gitu kan dengan Ya. beberapa rintangan. Tapi ketika waktunya tepat Tuhan mengabulkan dan jadi. Kok gue belum Iya. dikabul-kabulin Iya. ya bisa ke sana gitu ya. Salah doanya kali. Doanya salah ya. Harusnya kayak Oke, Agnes gitu next ya. one it is. Oh ini aku lagi diundang di, itu bukan red carpet ya, tapi blue, Blue carpet. carpet. Blue Waktu carpet. itu a wrinkle time, if I'm not, a wrinkle in apa time gitu ya. Aku Ya, lupa ya, waktu ya, itu ya. yang ada Oprah Winfrey, jadi Oh, salah ya, ya, satu ya. ininya. Wow. Jadi waktu itu aku diundang Jadi buat kayak jalan di red premiernya carpet. gitu ya? Iya premiernya. Dan selalu penampilannya tidak pernah membosankan ya. Betul. Selalu Thank ganti-ganti you. hairstylist segala macam Thank semuanya. you. Always new. Aku pernah sampai akhirnya nge-post dia lagi di red carpet gitu. Yang Aha. bajunya apa sih pokoknya keren banget gitu yang rambutnya di ikat-ikat gitu Oh loh Nas. iya Nah, benar. Ini boleh cerita ini apa nih? Ini di French? Iya waktu itu aku lagi di Perancis juga jadi diwawancara. Media Perancis? Iya media Perancis dan di Paris Sampai juga waktu media itu. Prancis Iya. undang. haha. Wow. Jadi waktu itu kita di ini. What you terus talking about in this interview? waktu itu kalau nggak salah ada satu artis juga namanya Youssoufa. Jadi itu salah satu artis yang very famous di Paris dan waktu itu sebenarnya dia mau mungkin teman-teman mungkin anak-anak Agnation juga mungkin bisa tag dia juga karena sebenarnya waktu itu dia kepengen nyanyi di On Top of F Your Love Song Oke. lagunya waktu Iya. itu sebenarnya dan itu F Your Love Song sebenarnya ditulisnya udah cukup lama gitu F Your Love Song. Oke. Dan ini di Perancis dan Di akhirnya Perancis, ya. diwawancara. Nah Oke, ini Nah, ini ini di Jepang. Jadi Jepang. aku waktu itu nyanyi di salah satu TV Jepang gitu Oke. Coke Battle karena waktu itu kebetulan Coke Battle di Jepang itu charting. Oke, gitu. lagunya apa waktu pas di Jepang yang udah Coke dibawain? Battle. Oh, Coke Battle. Iya Wow. Coke Battle Ya, ya, waktu ya. itu. Oke, what next?
Nah ini aku Timbaland. aku sama Tim lagi perform buat acara United Nation. Jadi United Nation Global Youth Forum gitu. Jadi kita perform di situ. Yeah. Sayang aja, jadi setelah aku perform, the next-nya Justin Timberlake. Aku bilang gini, gak apa-apa deh gue jadi krunya Justin di samping gitu kan. Tapi ternyata gak boleh katanya. Kamu udah perform, kamu turun. Gitu. Oke, next ya, kita tunggu duetnya Next sama ya. Justin Sempet Timberlake. ketemu gak sama Justin Timberlake? Ya cuman papasan aja sih, Oh my papasan. God. Baru papasan, siapa tahu nanti duet bareng. Itu kan selalu gitu kan Agnes kan? Ya Oke, ini Korea. ini di Korea. Korea. Waktu itu Asia Song Festival yang aku perform di World Cup Stadiumnya itu sama C1 ya, ada Super Junior if I'm not mistaken waktu itu. Iya, gitu. iya, Oke, iya. next. Iya. Oke. Nah ini yang iHeartRadio, itu Billboard. Ya. Ini sama Meg Thee Stallion karena waktu itu kan aku di salah satu music videonya Nicki Minaj juga. Iya. Nah ini adalah di red carpet. Dan sekarang yang lagi viral itu adalah Ini Vogue. filternya Agnes Nah ya. ini salah satu yang aku sebenarnya seneng banget karena aku ada di Vogue. Oh. Amerika. Gokil. Keren. Tepuk tangan dong. Seru banget. Pemotretannya seru banget waktu itu. Oh my Ini di God. LA. Waktu itu syutingnya di New York. Nah New York, ini ingat gak sih zaman dulu MTV TRL? Tahu, Oh iya, tahu. iya, Iya kan? Zaman Jadi- kita masih. Iya kita, nah itu waktu itu aku diundang di TRL itu. Iya di TRL itu untuk diwawancara. Ini Vogue, Oke. Vogue Runway, Vogue lagi, ini RuPaul. Nah ini Oblivion. Nah waktu itu yang lucu ya di Vogue itu sampai baju batik yang aku pakai itu Ya. ada di Vogue gitu. It's like Khusus for di me, foto. Ya. jadi maksudnya for me it's like such an honor gitu kan. Aku Pasti. bisa bawa kebaya gitu kan. batik, Aku bawa batiknya and then Vogue munculin itu Capture, ya. ke artikelnya gitu. Oke. Wow. Nah ini aku menang di Mnet waktu Yang itu tadi di yang baju Mama. orange tadi ya. Nah ini Billboard aku masuk. Wow, keren banget ini ya foto-fotonya. Waktu itu overdose itu dia di US Radio jadi top 20 Oh. gitu. Jadi ya maksudnya Oke. Oke, ini It's lagi fun apa ini? lah, it's Oh, such lagi a di sini fun. ya. Iya, iya. Ini fotonya Dan lagi sekarang di itu sini. lagi banyak juga yang pakai filternya Agnes Mo loh. Iya. Ya kan? Oh sampai kemarin saya juga lihat, wih ini filternya udah dipakai oleh bintang-bintang besar di Amerika loh. Oh, bukan Oh, lagi. luar Temen-temennya biasa. tuh udahlah ya, apalah kita gitu ya. kayaknya. Lah, bener. tapi Nih, jangan salah ya. loh. Justru orang-orang yang kita bisa bareng makan tempe lalapan itu justru yang Pure. realnya gitu. bener-bener. Udah bisa makan Aduh, ya iya kan, dong. lalapan Ya. sambal terasi Itu dia, bareng bener. ya kan, makanan-makanan Bener. Sunda. Nah itu yang benar. Itu yang nggak ada di sana ya. Itu. Di Amerika yang nggak gua ada ya, cari, susah nggak ya. ada. Kan harus kalau di sana kan mastros kan steak gitu kan. Iya, iya. Beda Sementara banget. lidahku tuh lidah Indo banget. Oh itu malahan. Aduh. Terus gimana cara Jadi nggak doyan steak. Doyannya Ngobatinnya gimana sayur dong? asem gitu kan. Di sana udah masak lagi jangan. Iya. Aku tuh sampai beli cobekan di sana Oh, tau. beneran? Beneran. Iya karena saking pengen makan ya Ya emang Allah. tetap Masak walaupun sendiri. gitu cuman lidah tuh nggak bisa bohong. Nggak Iya bisa bohong. sih. Ini Tempe bisa. mendoan, aduh Bukan lagi. Makan kayaknya jadi abis ini yuk. lapar deh ini Bener, kayaknya nih kita Nanti abis nih. ini kita makan Iya. ya kalau gitu ya. Bener. Oke ini kalau cerita lagi tentang debutnya Agnes untuk yang Go International. Boleh gak sih sharing sama kita untuk saat pertama kali ditawarin duet sama Chris Brown terus lagi sama Timbaland. Itu prosesnya seperti apa sih? Katanya mereka yang melamarmu. Jadi They approach sebenarnya Ini ya, ini salah satu. Ya. Iya, betul. ini pada saat lagi aku Video klip perform. Ya video klipnya salah satu ada ini juga sama TI gitu. Jadi waktu itu sebenarnya manajemen kita itu di kontak sama salah satu kayak A&R-nya mereka gitu loh. Jadi mereka sebenarnya awalnya cuman kayak mau nggak cobain work with Tim and his team gitu kan. Tanpa ada bilang bahwa lagunya bakal dikeluarin, lagunya cuman bilang
do you want a chance gitu loh Oke. untuk di studio gitu kan di telepon. Ya of course karena aku sangat seneng sama karya-karyanya Timbaland, ya aku pasti dong aku kesana kan, aku Menyambut. pergi menyambut dengan baik. Ya. Yang tadinya harusnya cuman seminggu, akhirnya jadi hampir sebulan di sana gitu loh. Yang tadinya, jadi aku waktu itu ke LA dulu, habis itu baru ke Miami and Virginia. Karena pada saat lagi awalnya kita tadinya cuman mau berapa hari aja, tiba-tiba A&R-nya itu keluar. Jadi aku waktu itu lagi nunggu setelah rekaman. A&R-nya itu bilang, maksudnya, hey, lu tau gak, dia mau produce you the whole album. Jadi mau jadi executive producer. Dan saat itu baru tuh dari situ aku kenal banyak orang, ya kan. Terus Mulai terbuka gitu iya, ya mulai peluang-peluang kayak yang lainnya ya. kenal sama tiba-tiba aku lagi rekaman di studio samping tuh Tim juga kan biasanya Tim tuh suka kayak bolak-balik studio gitu kan. Jadi studio yang sama aku di sampingnya ada Missy Elliott gitu. Jadi tuh kayak kita lagi makan di ruangannya gitu ya. Tiba-tiba ada Missy aja gitu di sini. Hey gitu, gue kayak Aduh. ya kan. Ya, Sampai lagu pada jadi viral akhirnya di TikTok, teng, 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 sampai teng. pada akhirnya, cuman sayangnya kan waktu itu social media masih belum Belum, terlalu iya, ini gitu kan. benar-benar. Sampai akhirnya aku temenan lah sama Missy juga, Ya, sama ini. benar-benar. But anyways, memang maksudnya ya itu ya, ya prosesnya seperti itu sebenarnya secara organik gitu. Ya, Kalau oke. Chris Brown beda lagi. Chris itu justru dia yang mengundang ke studionya dia, karena dia juga habis melihat My Story. Jadi kita sebenarnya udah follow-followan ya Di dulu Instagram ya? di Instagram. Cuman kalau sekarang kan dia cuman pengen follow kalau nggak salah beberapa orang, 1 apa 2 orang kalau nggak salah, like his baby mama and like you know like dia punya ini. Cuman dulu pada saat lagi dia masih follow orang. Kita sebenarnya udah sempat follow-followan selama 3 tahun sebelum dia akhirnya reached out gitu, karena dia ngelihat My Story or whatever, and then dia tiba-tiba DM, hey, do you want to come to my studio, play some songs for me, dia bilang gitu. Dan saat itu ternyata dia juga suka the fact that I direct my own music videos. Jadi buat dia itu yang bikin dia kepengen kayak contact me adalah bukan cuman karena I'm a singer, tapi ternyata karena dia ngelihat my music video dan it was directed by me. Ya. Buat dia tuh kayak nilai plus. Suatu Iya ya. dong, Buat pasti. dia itu gitu. Jadi pada saat lagi ngobrol yang tadinya cuman kayak ya meeting setengah jam, pada akhirnya jadi In love gitu ya. 4-5 jadi 4-5 jam, Almost, ya. 4 jam 5 jam di studio itu. Dan gara-gara meeting itu akhirnya dia nyuruh aku untuk ada di albumnya dia. Yang makanya kenapa aku Oke. nyanyi lagu On Purpose Ya. bersama dia di albumnya dia yang Heartbreak itu loh. Oke. On a Full Moon or Itu something like that. benar-benar ya, sekali udah kebuka peluang itu langsung ada Banyak lagi, ada banget lagi, ya. ada lagi. Nah itu dari walaupun maksudnya ini aku cuman buat mengingatkan teman-teman juga yang mungkin juga punya mimpi apa segala macam. Ya. Guys, walaupun kamu udah reach itu aja, itu masih bakal banyak orang yang berusaha mengentengkan dan bahkan again berusaha untuk nggak melihat dan mengecilkan. Ya. Pasti Walaupun- ada aja ya. Udah segede itu Walaupun ya. you've already reached a certain level. Exactly. Makanya kenapa Masih aku aja. bilang kitanya harus secure gitu loh. Maksudnya Ya. kita harus tahu bahwa validasinya itu bukan datang dari orang gitu. Iya, Betul. exactly. Nah, And ini- who's the next, Nas? Nah, betul. After Ya. udah duet dengan bintang-bintang besar. Kayaknya sama someone in the back. Itu partnerannya beda ya. Oh, beda ya? Partnerannya beda. Apa ya kalau sekarang sih jujur ada sebenarnya satu project yang yang kayak comic book ya. Oke. Comic book. Jadi sebenarnya bukan cuman di albumnya atau lagunya, tapi jadi gini, pada saat Long As I Get Paid itu keluar, Yeah. music video itu kan I directed that dan aku create this character. Ceritanya karakter aku di Long As I Get Paid itu adalah si cewek ini kayak membalas dendam atau menghipnot dengan cara membalas dendam dalam mimpinya si Oke. cowok. Like inside his fantasy. Jadi kinda like kayak ada
science fictionnya Oke. gitu. Nah itu Berat sebenarnya ya, tapi itu kayaknya penasaran banget karena imajinasinya. itu, karena di Long As I Get Paid itu, Z Comics, which is one of the most prestigious company yang elit untuk masalah comic book. Jadi kayak DC Comics, Marvel. I Jadi see. Z Comics itu salah satunya. Dan dia orang-orang yang terlibat di situ ada yang memang tadinya dari DC Comics and then finally mereka bikin sendiri gitu. Mereka mau itu dijadiin the real superhero. Wow. Jadi karakter Long As I Get Paid itu. Oke, so you prepare Makanya- for that now. Jadi makanya itu yang komiknya mungkin kalau saya nggak tahu ada ininya apa enggak fotonya. Komik booknya kalau kamu lihat the dress kerisnya itu senjatanya keris ya kan. Ya. The dress everything itu based on Long As I Get Paid music video. Jadi yang pakai kebaya I see. itu Ya, kalau Iya. nggak salah pernah di-upload Keren juga di banget. Instagramnya Yes, aku Agnes pernah itu lihat kan. itu. Iya, 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 Itu, iya, iya. gitu. Itu emang keren banget. Jadi aduh pengen cepet-cepet pengen Iya, lihat bener seperti banget apa tuh ya. itu ya. Itu nextnya yang sekarang lagi terus dikerjakan Iya, sama karena Agnes kan ke comic depan booknya projectnya. juga yang gambarnya juga yang memang udah di sana. Salah satu penulisnya bersama aku juga yang nulis Spider Boy. Jadi emang Ya. it's such a another adventure gitu ya Ya, buat aku, benar. another journey yang tetap di entertainment business tapi bukan cuman aku sebagai penyanyi gitu Ya, loh. ya, Nah hopefully one day komik itu akan kita jadikan bener-bener like animation movie gitu. Yes, Uh, waduh, Seperti looking Marvel forward. and DC Comics. Siapa Keren, tahu keren. nanti ya ternyata akhirnya Agnes jadi Enggak, lu gak diajak, superhero. lu gak diajak, gak Ya diajak. Allah. Gak masuk kriteria. Gue jadi villainnya lah ya, boleh deh Lu musuhnya Jadi pakai villain gitu. ya. pembacanya aja deh kalau gitu Iya ya. bener-bener. Nah, Oke. nah ternyata kita tadi udah dengerin juga ya bocoran karyanya Agnes Agnes. di kancah internasional yang tadi kita kayaknya udah clue-cluenya udah dapet. Tapi kalau untuk dari segi mungkin album gitu, lagu gitu. is Ya there makanya any other- kenapa aku September ini sebenarnya aku harus mid September ya. Artinya mid September aku akan balik. Finally aku balik Pulang ke mid Iya, September iya, ini ya. pulang Oh, ke- untung banget datang dulu ke sini. Oh, Oh, my God. Jadi mid September aku balik. Sebentar lagi Thank akan you. langsung terbang ke LA untuk meniti karirnya kembali di Yes. sana. Tapi mampir ke Ngopi Daring Bela Of Negara itu course sesuatu. dong harus. Apalagi Thank you. judulnya Bela Negara itu. Nah. Iya dong, pasti. ya. Betul. Nah, silakan Kak Oke Bekti. baik. Jadi kalau sekarang ini kamu untuk mempertahankan eksistensi dalam karir kamu sendiri seperti apa Nes? Apa ya? Maybe satu yang selalu aku yakini adalah pada saat lagi kamu bertanding, itu kamu bertandingnya bukan lawan orang lain, tapi ngelawan diri sendiri. Oh. Wow. So I'm always my own competition gitu loh. Jadi makanya kenapa kan tahu ya kacamata kuda. Alasannya kenapa kuda dikasih kacamata itu kan supaya dia fokus gitu, Fokus. nggak ada distraction gitu. Yeah. So Yeah. that's what I'm trying to do. Walaupun sometimes it's hard, apalagi social media Yeah. is there gitu kan, dimana semua orang tiba-tiba menjadi ahli, Ya. ya kan, Menjadi menjadi ahli ahli, dan- tiba-tiba Iya, jadi iya, dokter, tiba-tiba jadi ahli apalah, anak, you know, Media di mana-mana. analyst gitu kan, you know. Tapi I try my best ya, I try my best untuk menjadi ya kompetisi dari diri sendiri aja, nggak usah aku nggak dari dulu ya. Makanya kenapa mungkin juga jarang ngedenger aku ngomentarin soal orang lain gitu. Iya, kan. iya. Biasanya Bener banget. Jarang dikomentarin. kayaknya nggak pernah. Gak sih. pernah, Nggak nggak pernah komentarin orang lain gitu. Karena buat aku jalannya orang tuh beda-beda. Iya. So I just wanna focus on my journey. Dan ternyata it pays off gitu loh. Pada Iya. saat lagi aku fokus Benar. sama sama yang emang journey-nya aku, Iya. sama jalannya aku, it pays off gitu. Ya, Ini setuju. Kalau gitu kita belajar- minum dulu kopinya. Dari tadi Benar. belum diminum kopinya. Ini aku jadi belajar banyak banget loh ya, walaupun mungkin kalau dari pengalaman gitu kan ya, Ya. emang dia emang luar biasa sih. Sampai Banget. saat ini walaupun gue lebih tua daripada dia, tapi belajar banyak lagi sama dia. Selalu I look up her so much gitu. Pasti. Oh, Semua karena- orang kayaknya bukan cuma lo doang ya. Seluruh Iya nggak sih? orang di Indonesia pasti seperti itu. Bener. Nah Agnes kita pengen tahu juga nih ya. Kita kan selalu ngelihat dan tahu banget setiap karyanya Agnes untuk yang di internasional. Agnes selalu membawa budaya Indonesia di dalam situ. Sebetulnya apa sih yang pingin Agnes sampaikan terhadap dunia tentang Indonesia lewat karya-karya yang Agnes bikin? Jadi
aku ngerasa kalau namanya bela negara itu kan dengan cara yang berbeda-beda gitu kan. Cara yang berbeda-beda. Aku tuh banyak banget dulu, udah ke politik aja, ntar jadi gini. Sempat ada yang bilang gitu? Banyak, Oh my harus gosh. gini, harus ini, ntar jadi ini, ketua ini. Aku kenapa nggak mau? Karena for me, that's not my lane. Aku tetap bisa jadi influence tanpa harus ada di dunia politik. Exactly. Gitu, ya kan? Aku bisa influence dengan soft influence gitu kan. Contohnya adalah hal-hal seperti ini yang ternyata di berbagai interview, walaupun aku nggak harus setiap kali bawa bendera Indonesia, mereka akan udah lihat bendera Indonesia dari muka aku. Ya, Iya, betul. wow. I don't have to bawa bambu runcing. Karena memang yang ada gue ditangkap kalau bawa bambu runcing kalau sekarang kan gitu kan. Dikira apa gitu kan. Nah, jadi bela negaranya itu adalah dengan I try to be the best version of me. Toh juga orang akan tahu bahwa aku ini warga negara Indonesia gitu kan. Jadi pada saat lagi aku dia wawancara, mau itu dia wawancara di Build Series, di iHeart, di radio-radio besar sama Nick Cannon and all these influential people, mereka akan tahu bahwa I'm from Indonesia. Makanya kenapa even pada saat lagi kita lagi syuting video klip yang sama Chris Brown, dia sempat nanya itu tuh apa, karena dia nggak pernah tahu kan, karena aku selalu aku menyisipkan itu kan, aku menyisipkan itu. Dia sempat kayak, hey what is that? Kayak aku bilang ini dari inspired by traditional dance di Indonesia. Wow. Gitu loh. Jadi melalui hal-hal seperti itu, Iya, Agnes tapi memperkenalkan Indonesia tuh betul, eksis loh, Indonesia tuh ada Dan dan kaya maksudnya akan budaya. kita ini nggak perlu jadi kayak video di Discovery Channel. Betul. Nggak bakal Setuju. ada yang kita nggak menarik gitu kan jadinya. Soft selling but Iya, meaningful. exactly. Oke, kita lihat lagi dong yang tadi Kalau yang coba. tadi tuh dari yang Ana Avanti ya? Yang Ya. baju-bajunya Agnes boleh lihat lagi. Nah ini nih. Nah ini, jadi waktu itu ini kan sebenarnya harusnya bawahnya rock. Ya kan, bawahnya dan ini aku bilang aku pengen nih mungkin aku agak Boleh sedikit maju, ini. boleh. Jadi ini nih sebenarnya cuman daleman, harusnya ada kebayanya lagi dan ada rok. Terus deh gitu aku bilang sama Bunda, Bun aku cuman pengen pakai atasannya terus bawahnya bahannya tetap dari bahan kebaya tapi aku jadiin celana. Oh, you involve also ya? Iya, dari everything. situ aja detail. Iya. Jadi Agnes desainer. involved, Oh ya? iya. Ada baju kamu ya desain apa tuh namanya baju kamu? Iya Anya. Warren Anya. Iya. Anya, oke. Ya, Jadi memang aku dari dulu kayak apa ya? Kayak ada mungkin nggak tahu ada fotonya apa enggak. Coba tapi lihat nextnya mungkin. Di F Your Love Song Musna ini juga sama. Jadi tetap kan kelihatannya misalnya tetap blonde gitu kan. Iya, Maksudnya it's modern, it's pop ya kan, Iya. pop culture. Betul. Tapi ada sentuhan ininya. Indonesia yang tidak Indonesianya. dilupakan tetap menjadi dibawa Agnes sama dia. yang orang Indonesia. Iya betul. Nah inilah gitu. cara Agnes bela negara. Iya. Ya, mengharumkan nama bangsa Indonesia this is so dengan membawa beautiful. unsur-unsur Indonesia. Iya dan ini baju dodot kan dari Iya waktu betul. itu. Tapi dibuat jadi kayak apa namanya Iya. lebih ada kesan love-nya Iya. gitu di Apa dadanya. respon orang-orang sana pas ketika kamu pakai baju ini? Ya mereka tadinya kayak mereka bingung ini apa Ini ya apa dan gitu. mereka sangat interested sama fabricnya sama oke. ininya Sama kain-kainnya. dan terus udah gitu kayak contohnya di Coke Battle itu ada yang bagian kalau lihat di music videonya ada yang kayak bagian yang ini Oke. Betul. itu sebenarnya dari Oh, oke. Ya sudah Dan Agnes involved juga dalam koreografi dance-nya. jadi memang kita bikin tapi dibikin lebih like Lebih swagger groove ya. gitu lebih groove lebih Your vibey. way lah ya, swag. gitu. Tapi it's all inspired by. Oke, dan ini juga Papua. Iya, Wow. I love it. They're Ini super nice. dancernya dari Jadi dari sana. Jadi waktu Dari itu sana, ada oke. orang-orang Papua yang memang tinggal di LA. Terus oke. udah gitu aku kumpulin. And then kita bikin seperti ini. keren. Dan waktu itu aksesorisnya adalah aksesoris dari mereka juga Wow. ya. Oke. Aksesorisnya. Terus bajunya of course bukan cuman bajunya itu kan karena colorful. Ya. Ya. Sebenarnya itu representing Bhinneka Tunggal Ika. ya, Wow. ya, mewakili itu. Ya mewakili itu Iya, gitu. iya. Tepuk tangan dulu dong. Bhinneka Tunggal Ikanya dibawa loh.
Ya. Oke, this is last question dari Ya. kita. Bakti, silakan Baik. Bakti. Nah, Agnes ini sebagai warga negara Indonesia, apa sih yang paling penting yang harus kita lakukan sebagai anak bangsa, generasi penerus bangsa bagi Agnes? Pesan aku ada satu yang paling important. Jangan membudayakan, jangan punya budaya nyinyir dan jealous. Ya, Jangan itu. membudidayakan, Jangan membudidayakan punya itu ya. budaya, karena itu pada akhirnya jadi budaya loh. Iya, iya. Karena it's a habit, pada akhirnya jadi lifestyle. It's Julid. so dangerous. Julid. So dangerous. It is, Ya, yeah. so dangerous. Aku kayaknya mesti buka karena aku tadi ada sempet catat satu hal yang Oke. yang aku mau Share. make sure aku Sure. share. Ya. Fallacy of consensus gentium. Jadi argumentum et populum. Ya, jadi itu adalah orang-orang yang pada akhirnya menjadikan satu hal itu fakta hanya karena atau menjadikan itu sebagai satu kebenaran hanya karena mayoritasnya Betul. mempercayai bahwa itu kebenaran. Betul. So dangerous. It is. So dangerous gitu loh. Karena artinya fakta sama opini itu kan beda ya. Ya. Beda. Opini itu subjektif, tapi kalau ternyata ada tren itu Ya. bahwa opini yang dipercayai oleh mayoritas pada akhirnya jadi satu kebenaran. Wah, itu Benar. so Iya. dangerous. Itu So bahaya dangerous, banget. makanya Very dangerous. iya, dan kita juga sebagai orang yang mungkin berfollowers banyak atau apa segala macam juga harus hati-hati dalam membuat sebuah postingan, Yes. Ya. menyampaikan pesan, itu karena bisa menginfluence orang dan orang akan terpengaruh gitu Iya. kan. Makanya Agnes juga sangat selektif sekali tentang apa yang dia share. Iya. Jadi itu Kalau ya. misalnya nggak penting, udah deh mendingan nggak usah di-share. Itu very makanya kenapa sebenarnya aku punya satu bukan Kekhawatiran. ambisi tapi keinginan aku adalah aku pengen benar-benar memajukan budaya baca Ya. orang Indonesia. Betul. Budaya baca, pendidikan orang karena pada saat lagi wawasan kita luas dan kita terbiasa untuk menganalisa sesuatu, kita nggak akan segitu gampangnya untuk Percaya. diindoktrinasi, Iya, iya. gitu Iya. kan, diindoktrinasi sama opini-opini mayoritas, karena belum tentu opini mayoritas itu benar. Betul. Ya, setuju, setuju. You know, Setuju banget. dan again harus dibedain ya, opini dan kebenaran is not the same. Kadang-kadang Gitu. hoax yang beredar itu karena Ya. saking dipercaya banyak orang, Ya. sehingga itu seolah-olah itu jadi kebenaran, padahal itu hoax. Iya, benar banget. Iya. Dan saya mau sampaikan satu quotes dari Ngopi Daring Bela Negara. Aha. Jadi bela negara itu bukan banyak gaya, Iya. tapi banyak karya. Iya. Nah, itu betul. juga quotes dari Ngopi Daring Bela Negara dari Pak Dirjen juga. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol Ya. sama dia ya. Ya. Yes. Tapi sebelumnya kita akan ada pertanyaan dari netizen nih ya. Betul, Bukti udah ya. banyak banget Kita yang mau akan tanya, ada menjawab. 5 juta orang yang akan kita bacakan. Ya. Sampai Capek ya besok. gue ya. Gak Tapi kelar-kelar. ini kita ambil 5 aja, 5 juta udah banyak Nes. Tiga Ya. mungkin Oke. tiga ya. Oke, 3 aja ya. Ya, 3 Oke, aja. ini yang pertama dari @drapidigdoutom ya. Underscore. Halo Kak Agnes. Kak, aku mau tanya soal itu perempuan dan gender ya. Karena menurutku ini relevan dengan sosok Agnes yang menjadi representasi perempuan yang berani punya goals tinggi, punya mimpi dan enggak membatasi diri karena perempuan stereotip gendernya. Nah, menurut Kak Agnes di industri hiburan sendiri, tantangan yang dihadapi perempuan melawan dominasi patriarki itu gimana? Terlebih dalam konteks membawa nama bangsa di kancah internasional. Karena seperti kita tahu kesuksesan perempuan itu selalu dikorelasikan dengan hal negatif. Sedangkan kesuksesan laki-laki nggak pernah ditanggapi demikian. Nah, gimana nih Kak Agnes membangun kepercayaan diri itu karena secara nggak langsung mindset diri sebagai perempuan yang identik dengan pekerjaan domestik sudah ditanamkan oleh lingkungan ya misalnya gitu ya atau orang terdekat kita. Ya. Udah panjang banget ini pertanyaannya. Ya intinya itulah ya pokoknya. Nggak, saya lanjutin aja karena ini juga bagus untuk dibacakan. Oke. Jadi disadari budaya patriarki ini juga ada di industri musik. Yang notabene sangat maskulin. Memberikan kesempatan untuk laki-laki secara lebar. Sedangkan kesempatan yang diberikan kepada perempuan tidak sebanyak itu. Agnes Mo, please. Ya, contoh kecilnya ya sebenarnya kalau menurut aku ini bukan cuman bukan hanya di dunia entertainment, Ya. tapi di dunia period ya, Ya, di dunia ini Di belahan period, dunia di ini belahan dunia ini period. Contohnya misalnya pada saat lagi
ini contohnya aja, laki-laki mau memilih antara fokus ke karir atau fokus jadi misal ada loh kalau di Amerika terutama jadi ayah rumah tangga yang dia kerja di rumah ya, justru yang ceweknya yang ini ya. Pada saat lagi dia memilih untuk fokus terhadap karirnya dan bukan misalnya dia merit, nggak akan ada orang yang bilang bahwa itu jelek. Sementara kalau wanita itu ada ekspektasi seperti itu. Nah kalau aku selalu bilang gini, kita itu harus menormalisasikan women having choices. Itu harus dinormalisasi. Jadi aku selalu di belakang perempuan-perempuan yang kalau kamu memang pengen jadi ibu rumah tangga, saya dukung. As long as it's your choice. Kalau kamu pengen jadi wanita karir, I support you. As long as it's your choice. Jadi menormalisasikan wanita mempunyai pilihan. Mewajarkan. Mewajarkan itu wajar, ya. Cewek punya pilihan. Nah. Ya kan? Contoh cewek nggak perlu harus pakai heels. You know, kadang kalau orang, kalau lu cewek, kenapa kok pakai sneakers terus, whatever. Karena lebih enak, Cin. Gitu kan, capek betis Eke kalau pakai heels gitu kan, misalnya gitu. Ya kan, mulai rambut. Oh rambut nggak boleh pendek. Kalau aku digituin, aku pendekin sekalian. Tapi anyways lah, maksudnya itu yang sebenarnya budaya itu yang menurut aku harus tanggung jawabnya itu nggak bisa cuman 1-2 orang gitu loh. Karena itu kan perubahan mindset itu kan bisa generasi ke generasi gitu kan. Jadi sebenarnya tugasnya, jadi tugas ini sebenarnya harus dimulai dari kita gitu, yang masih bisa punya andil terhadap gimana nasibnya generasi setelah kita. Betul, setuju banget. Mulai dari sekarang dan tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai. Betul. Jadi kita jadi the agent of perubahan gitu. Dan kan itu it's a good change gitu kan, it's a good change. Dan buat aku feminis itu harusnya bukan cuman perempuan. Tapi karena gini, feminis itu aku juga pernah bilang kayak gini di kalau nggak salah di YouTube-nya Mbak Nana juga. Feminis itu bukan anti laki-laki loh. Feminis itu pro kesetaraan. Betul. Karena kodrat wanita itu hanya menyusui dan melahirkan, yang lainnya nggak semua boleh. sama. Iya makanya itu kan maksudnya kayak jadi harus bisa melihat sama, jadi equality, kalau kamu pro equality artinya you're a feminist. Wow, kita kasih tepuk tangan dong buat Agnes. Dan saya mau minta kenang-kenangan buat apa yang tadi sudah bertanya sama Agnes, ada merchandise-nya yang boleh mungkin sedikit di sign sama Agnes. Boleh. Ada ya, nanti ya kita minta sign buat kenang-kenangan yang sudah bertanya. Dapat tuh ya. Oke, next yang kedua. Oke, ini dari Azalia Hansa. Perubahan zaman kini semakin mempermudah dalam berkarya, tapi tentu ada sisi minusnya nih bagi sebagian orang. Nah bagi Agnes Mo sendiri, apakah sisi kurangnya dalam digital platform masa kini? Balik ke yang tadi aku bilang, yang argumentum ad populum itu ya. Kalau zaman dulu belum ada social media, kenapa mungkin seolah-olah itu lebih mudah untuk ditangani karena nggak ada social media. Jadi berita-berita yang kayak gitu kita masih nggak secepat itu. Kadang-kadang gini, aku bilang jadi orang itu jari nggak boleh lebih cepat dari otak. Betul. Jari itu nggak boleh lebih cepat dari otak. Jadi sebelum jarinya ini otaknya pakai dulu. Pikir dulu. Ini bener nggak nih yang gue mau ngomong gitu. Ini bener nggak? Apa jangan-jangan gue cuman tersulut atau jangan-jangan gue cuman ngeliat 15 detik dari 1 jam punya interview. Ya kan? Misalnya. Atau baca judulnya doang di atas. Atau cuman baca judulnya. Kalau aku selalu bilang gini, gue nggak mau malu. Gue nggak mau malu di belakangnya. Tiba-tiba udah keluar atau misalnya kayak dia mah gini-gini. Oh ternyata yang gue denger cuman interview selama 15 detik, gue nggak dengar the whole context. Nah, itu dia bahaya. Ya kan? Itu yang menurut aku mungkin digital di digital world sekarang ini, digital platform sekarang yang makin gampang orang bersembunyi di balik icons ya kan. Orang pada akhirnya jadi somehow nggak berpikir bahwa kebebasan berpendapat itu harus diseimbangi
dengan tanggung jawab. Nah, benar. Kadang-kadang orang kan coba, oh gue free ini kok freedom of speech. Ya kan? Iya tapi Nggak lu juga bisa. dilarang tolol gitu loh Di- maksudnya. Sorry nih, exactly. ya maksudnya ini, Benar, ini benar. iya kan. Maksudnya freedom of speech tapi juga dilarang bodoh. Itu dia. Karena aku yakin kita juga nggak mau jadi wakil bangsa yang terus kalau dilihat mancanegara, no kok ini kok wakil-wakilnya ngomongnya Malah kok ngaco begini gitu, tidak gitu kan? merepresentasikan Indonesia. Itu, jadi kebebasan berpendapat harus disertai dengan tanggung jawab. Jawab. Nah, jangan abis itu langsung minta maaf, terus cuman materai ya. Selesai sampai di situ, enggak deh, enggak begitu Jangan ya. sampai. Oke, ini ada pertanyaan ketiga dari netizen. Ya. Ini dari @Tiara Hayus. Hai Kak Agnes, masih inget banget dulu sama Kak Bekti ada di acara Tralala Trilili. Wow, nempel banget ya. Sekarang ngelihat lagi kalian di acara Ngopi Daring Bela Negara. Berasa nostalgia sekali. Kak Agnes pernah ada di posisi terendah nggak sih? Sampai galau, stres, and down banget. Terus gimana sih cara bangkit lagi sampai bisa sukses seperti sekarang ini? Oh iyalah, itu mah banget. Manusiawi ya kayaknya. ya, kalau Manusiawi gitu. Seorang Agnes pernah Pernah juga. gitu ya. Waktu dulu tuh pas lagi belum ada Instagram, jadi Twitter aku waktu itu jadi the most followed waktu itu kan Ya, di ya, Twitter betul. gitu di Asia waktu itu. Dan waktu itu kita karena itu masih perubahan, jadi kita masih adjust ya, kita masih adapt sama gimana sih kita cope ya kan, coping dengan begitu banyaknya pendapat orang yang kita tidak tahu intentionnya dan tujuannya itu apa. Kita itu copingnya kita Lagi masih belum beradaptasi. tahu. Ya, Gitu. ya. Kalau sekarang kan gampang ya, nggak usah lu baca aja. Karena kita udah selesai. biasa. Dulu kan baru awal, kita Awal-awal. belum tahu gitu Ya. kan. Baper ya jadi. Iya, jadinya mungkin gini apa segala macam. Aku pernah sampai anxiety attack loh. Oh ya? Oh ya. Tahun berapa itu sampai begitu? 2000, wah lupa tuh. Udah lama ya, karena sekarang udah terbiasa. Pas sebelum, oh no, not Enggak? really. Oke. Kalau Twitter kan artinya udah baru-baru sebenarnya ya, Iya. baru nggak baru gitu Oke. kan. Iya. Sebelum aku ke American Music Awards, berarti ya tahun 2009, 2008, 2009 yang padahal sebenarnya aku di situ udah nyanyi, udah masih di Korea, udah di ini, Iya, udah iya. you know my achievement juga udah banyak gitu kan. Tapi manusiawi gitu loh. Dan Terasa cuman down. pada saat waktu itu yang menguatkan aku adalah again faith. You know, itu yang menguatkan aku. Aku percaya, aku selalu dididik ya sama keluarga aku. Kalau Tuhan tuh nggak mungkin naruh lu di posisi ini tanpa terus gitu ditinggalin. Iya, betul. Nggak mungkin gitu Ya, loh. Jadi because of that, aku akhirnya dari situ malah justru bertekad ya untuk nggak pernah ngeblok haters. Walaupun kadang-kadang I ya kalau heard that. misalnya Ya, emang ya. keterlaluan ya kita blok juga Ya, ya. ya, Kalau ya. keterlaluan gitu, apalagi kalau udah urusannya sama provokasi gitu, itu so Betul. dangerous. Cuman maksudnya saat itu akhirnya aku bilang ya udah kalau gitu sekalian, biar mereka melihat perjalanan karir. Kalau ternyata mereka bisa berubah ya bagus, kalau enggak ya udah itu sudah. urusan lo sama Tuhan gitu kan. Enggak ada Gak usah ambil urusannya. pusing Iya. lah, Nggak usah ngapain ambil bikin-bikin pusing. kita Bener-bener. stres ya. Nah kalau Oke. sekarang dengan adanya kayak Instagram lebih besar lagi nih sekarang ini sosmed, Ya, ya. gimana? How you handle it? I don't normally read Take a comments. step ini ya. Jadi, Aku nggak read comments oke. gitu. Biasanya notification yang muncul itu sebenarnya cuman dari yang emang temen deket Ya. gitu. Hmm. Cuman Deket, kalau yang deket. lain I don't read comments. Oke, That's wow. good. That's Tepuk good. tangan dulu buat Agnes. Yes. Dan kita mau ada yang ditanda tangan sama Agnes buat Oke. yang tadi sudah bertanya ya. Tadi buat siapa aja coba boleh diangkat Lukman? lagi. Nah Untuk ini ada merchandise. Yang pertama, Oh, oke, sorry. Okay, you can sign off here. _. Somewhere. Wow. Ya, dapat tanda tangan tuh Agnes. langsung. Woohoo. Yes. Satu tuh ya. Next Oke. for Azalia Khansa. Nanti kita tulisin. Satu lagi Untuk buat siapa- Tiara siapanya? Hayus. Satu lagi untuk Tiara souvenir Hayus. dari Ngopi Daring Bela Negara khusus edisi Bela Negara Agnes Yes. Mo. Oh. Wow.
Thank you Agnes. Wow, so lucky ya yang dapetin. Laki banget ini sih. Oke, Alright, next now sekarang challenge. kita mau ada challenge. Wede. Pernah atau gak pernah. So you just Oke. langsung Ya, angkat aja ini pernah gak pernah gitu propertinya. ya. Nah, Ini dia. kasih dong. Jangan deg-degan gitu. Kamu gimana sih ngasih aja sampai bingung. Agnes yang di challenge bukan saya. Ini gimana? Aku pegang gitu. Ya, Oke. jadi nanti pernah atau tidak pernah. Tinggal pilih. Pegangin mic-nya Agnes ini biar ada Nah, kerjaan. tuh. Tuh rasanya. Jangan deket-deket, jaga jarak. Live loh. Agnes tahu nggak dia siapa? Siapa itu? Dia ini Lukman Nurja, dia itu pernah viral di TikTok karena dia Jualan dagang cilok. Terus viral sampai followernya jutaan loh di TikTok. Hadir di sini pengen ketemu Agnes. Ya. Grogi. Suka cilok Nggak Agnes? usah, hah? Suka cilok? Suka. Loh Oke. suka. Tapi nggak dibawa. Nggak dibawa ya. Oke, Oke. langsung. Langsung aja ya. Jangan ketuker yang kanan apa yang kiri apa. Ya, yang kanan kamu pernah ya, yang kiri tidak pernah. Pernah gak Agnes makan di warteg? What? Pernah. Of course ya. Yes. Menunya apa? Nasi telur. Nasi telur favorit ya. Oke. Paling gampang itu. Gampang ya. Next. Pernah gak Agnes mau lupa lirik pas manggung? Pernah. Oh, Jadi ngapain tuh? gimana tuh cara menyiasatinya? Untungnya karena lagunya kita karang sendiri. Iya, Jadi pas bener. lagi di panggung lupa ya kita karang lagi. Oh, Cakep. Cakep. solusinya gitu ya. Ngelesnya pinter. Oke. Next. Berikutnya, pernah gak Agnes mau jajan seblak? Tahu nggak seblak apa? Seblak aja tidak pernah. Seblak itu apa? Jelasin. Isinya makaroni, terus kerupuk-kerupuk kayak gitu. Kanan pinggir jalan, berarti nggak Tidak pernah. Tidak Oke. pernah. Kalau makaroni kering sering. Oh, ya. Pernah gak Agnes mau nyanyi lagu Indonesia di luar negeri? Pernah lah. Pasti Pernah pernah. lah. Bahkan pada saat lagi di Brazil yang aku ada duet sama Christian Chavez. Jadi salah satu, jadi satu baitnya itu kita ganti jadi bahasa Indonesia. Dan orang Brazil di sana karena udah pernah dengar kita nyanyi di American Music Awards itu. Pada saat lagi kita show di Brazil mereka hafal lirik Indonesianya. Wow, luar They sing biasa. along. Wow. Oke, Oke, next. Pernah gak Agnes mau salah kostum? Pernah. Di mana itu dan how you Pernah, handle karena it? itu apa sih, jadi waktu itu nggak dikasih tahu. Jadi karena aku perform, biasanya kan gini kalau red carpet sama performance itu kan beda. Beda bajunya. Jadi setelah aku perform tiba-tiba dibawa, aku pikir dibawa ke ruang ganti. Ternyata langsung ke red Ternyata carpet. langsung ke red carpet gitu. Yo. Itu waktu di mana? Lagi di LA. Di LA. Oh. Cuma Oke. sekali, abis itu kita belajar. Prepare. Bener banget ya. Oke. Oke, lanjut. Pernah nggak Agnes mau lupa tanggal ulang tahun pacar? Nggak pernah ya. berarti pasti benar-benar inget. diinget ya ulang tahun Bukan pacar lagi. semuanya ya. Oke, next. Pernah nggak Agnes mau diputusin pacar? Diputusin Nggak tidak, berarti selalu mutusin dong. Enggak, it's dua-duanya. Oh. Always keputusan dua-duanya. Jadi Oh, keputusan dua-duanya, jadi fair Oke, enough. kita selesai di sini sampai sekarang ini kita putus. Oke. Karena lu nggak asik, Ci. Iya. Masih ada? Karena lu kurang ajar. Oh, curcol, oke. Bener. Oke. Pernah nggak Agnes mau ditolak cowok? Enggak pernah. Tidak lah. persiapan Karena- coba yang mau nolak No, no, no. Agnes. Soalnya gini kayak aku mungkin ada kayak masih ada budaya, maksudnya kalau di barat mungkin mereka bisa kayak cewek yang ngedeketin ya. Iya, iya. Kalau Cewek aku propose kan, duluan ya. Iya, maksudnya kalau aku tuh maksudnya budaya timur masalah pacaran tuh aku masih kental banget. Timur gitu. banget. Entah itu budaya timur atau budaya kebucinan ya. Oh. Itu beda-beda tipis ya. kan? Beda-beda tipis. Beda-beda Ya, tipis. bener. Jadi gue tuh, kamu capek gak sih kasihan? Aduh, Bangga malah dia orangnya nih baik. langsung Dia jadi malah- trending topik Jadi lagi. aku tuh ngomongin Mike aku tuh Agnes. percaya kalau tapi aku kudos loh buat orang-orang yang maksudnya berani gitu kan cewek Ya. yang ngedeketin cowoknya duluan. Kalau aku nggak berani, Oke. aku tetap kayak buat aku kayak aduh kayaknya it's not my place gitu. Iya. Oh. Terus aku tuh masih yang modelnya gini kalau pacaran misalnya aku kalau mau misalnya meeting atau ketemu ada misalnya ada cowok, aku minta izin. Aku modelnya gitu. Oh my God, Iya. padahal sosoknya betul-betul superwoman. Iya, jadi kalau tapi kalau- jadi benar-benar kalau pacaran tuh aku gitu. Terus kalau misalnya gimana
ada misalnya cowok yang tiba-tiba kayak, ada kan banyak tuh ya, misalnya cowok-cowok yang udah tahu punya pacar tapi dia masih kayak ini, aku nggak pernah balas and I always tell my boyfriend gitu. Oh, wow. Jadi itu masih budaya-budaya kayak gitu tuh aku masih, itu kayak Masih bukan kental budaya ya? timur deh ya, kayaknya itu budaya kebucinan aja sih. Gitu sih. And your personality Iya, pastinya in my ya. personality gitu. Iya, iya, iya. Betul, Oke, betul, masih ada bagus Kak banget Bekti? sih. Oh yes. Tapi ini kali ini another challenge. Another Tadi challenge. udah Jadi udah selesai. gak pakai mic ini lagi? Oke, mic-nya boleh dipakai, pegang lagi. Ini mic-nya Agnes tadi? Betul. Oke. Ya, oke. Thank you. Jadi ini think fast ya. Jadi harus jawab dengan cepat. Oke. Kalau lama dapat hukuman nanti. Hukumannya Nyanyi ya? Nyanyi ya. Oh, mau banget kita Yes, dengar Agnes seneng nyanyi. banget. Oke. Oke. Siap? Kalau Agnes mau punya mantra sihir kayak Harry Potter. Punya apa, punya apa? Mantra sihir, spell gitu. Oke. Aha. Mantranya bunyinya seperti apa? Kan kalau Harry Potter ada Ingredium Leviosa gitu kan. Ini apa nih? Ya? OMG, I don't know. OMG, I don't know aja itu. OMG, I don't know. I don't know, I turn you into a frog. Oke. Aku pikir tadi dia mau nanya apa spellnya gitu. Oke. Kalau aku pengen rewind time. Oh, Oh, gitu. rewind Itu time. Iya. Ya. Jadi kamu pengen flashback. bisa. Nah, Mundur. Magicnya itu jadi berubah jadi Iya kita misalnya bisa turn gitu. Aku back pengen time. ya. Cuman Oh. kan nggak bisa ya udahlah Ya udah. Oke, Oke. next. Cepet-cepet ya. Ya. Kalau Agnes mau bikin lagu tentang Indonesia, judulnya mau apa? Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Iya, you know what? langsung. Ini nih Ya, mungkin ya. bakal banyak yang pro kontra, tapi I Ya. actually dari aku umur about 21 years old sebenarnya ada satu tato yang aku pengen banget punya. Aku pengen punya tato Bineka Tunggal Ika dengan tulisan Jawa kuno. Oke. Wow. Dan I will do it. You will do it? You will do it. Tapi sekarang berarti belum ada ya? Belum ya? Belum. Oh, oke. Aku baru Keren punya banget satu. Apa itu? Tatonya binary code of my name. Jadi Oke. binary code gitu. Binary Oh. code. So next is Bineka Tunggal Ika. Iya, dalam tapi tulisan Jawa. tulisan Jawa kuno. Oke, nanti Which kasih is tahu yang- kita ya kalau udah bikin ya. Yes. Kita lihat ya viral pasti nih ya. Oke, dan mau dibikin di mana rencananya? I don't know, maybe kayak Di bagian di mana? back di back yang kayak bone-nya Oh, oke. gitu kan. Benar. Saking cintanya dengan Sama Indonesia. Coba dengan Bineka Tunggal Ikanya, wow. Oke, next. Oke, next. Rendang atau pizza? Rendang Oh, rendah. banget itu udah. Soalnya I actually don't like Italian food. Oh, Aku nggak Oke. terlalu suka kayak Oke. pizza lah, terus pasta gitu-gitu It's sebenarnya. not your food, ya? Bihun bakso lah kalau Oke. gue mah. the best banget itu ya. Next. Pahlawan nasional siapa yang paling favorit? Kartini dong. Kartini. Yeay. Iya dong. Kenapa tuh? Di zaman kita aja Ya. untuk menyuarakan pro feminism aja sebenarnya butuh courage. Ya, ya. Apalagi Effort. di zaman itu. Bukan Oh. lagi, benar. Iya, itu. Oke. So Kartini is your favorite. Yes. Oke. Jengkol atau pete? Pete, Pete. pasti. Did you eat Jengkol, pete? of Oh, course. kita geng pete kalau gitu. Iya. Tapi I don't like jengkol, tapi I Oke. love pete. OMG. Iya, iya. Apalagi Oke. nasi goreng pete. Oh, Waduh. mantap. Sebutkan judul lagu Agnes Mo yang paling favorit. Your own song. Diamonds. Diamonds. No, Diamonds. Oke, next. Indra Bekti atau Eza Yayang? Indra Bekti Oh. dah. Karena ada di sini. Coba Eza Diam-diam, yang ada di sini. Eza ntar ya. sorry Eza ya. Oke, next. Nyata pas ada gue doang ya di depan. Duet nyanyi dengan siapa yang paling berkesan? Chris. Chris. Yes, Oke. Chris Brown. Oh, Chris dan Mas Iwan Fals. Wow, Oh. itu paling Wow. berkesan ya. Oke. Seru. Oke, baiklah Next. kalau gitu. Udah ya? Udah selesai Udah, pertanyaannya. oke. Tepuk tangan dulu dong.
Asik banget. Ini nggak akan habis-habis ya kalau kita ngobrol sama Agnes. Pasti akan ada terus yang pengen kita tanyakan, yang kita diskusikan gitu kan. Tapi karena pada hari ini kita ada di Ngopi Daring Bela Negara, di mana ini adalah di Kementerian Pertahanan gitu kan. Ya kita juga nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ngundang yang punya tempat nih Nes. Ya. Yes, of course. Iya dong, kita akan Langsung. mengundang Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan RI Maijen TNI Dadang Hendra Yuda. Oke. Gimana, Pak? Selamat sore. Gimana? Welcome, Pak. Asik. Oh, keren banget. Mantap jiwa. Salam Saya bela negara. Salam bela negara, Saya Pak. jadi muda lagi nih. Jadi muda lagi ya, oke. Pak Silakan, Dirjen dari Pak. tadi sudah melihat apa namanya ngobrol-ngobrol kita dengan Agnes Mo. Ya, gimana Pak kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, Saya bilangnya cuma Agnes, Agnes luar biasa. Iya. Thank you. Thank Saya you. lihat anak muda yang punya talenta yang luar biasa. Ya. Terima kasih Pak. Thank you. Saya ada beberapa yang disampaikan Agnes tuh, saya bangga menjadi orang Indonesia. Satu, lalapan. Nah itu tadi, lalapan. Sambel ya. iya, betul. Pete. Bete itu jangan lupa ya. Bete. Tapi so far saya melihat begini. Saya ucapin terima kasih ya Agnes sudah berkenan hadir ya di Rumah Bela Negara ini ya Kopi Daring. Ini untuk orang-orang pinter, ngobrol pintar. Ngobrol ya. pintar, ngopi ini itu ngobrol dibuktikan, pintar. Ini dibuktikan ya. Saya melihat secara tidak langsung Agnes sudah bisa memberikan inspirasi ya. Bahwa untuk menjadi orang yang sukses itu perjalanannya panjang Ya. ya dan diawali dengan mimpi ya. Ini kadang-kadang kita mimpi aja nggak berani. Padahal Bener kan, kata ya? Agnes mimpi itu gratis tadi dia bilang. Semua orang juga tahu. Kalau boleh gratis. Agnes, saya dulu begitu masuk SMA, masuk Taruna, mimpi saya jadi jenderal. Alhamdulillah hari ini saya jadi jenderal. Ya. Oh. Tetapi tidak gratis. Perjalanannya panjang ya. Saya Iya. pernah di Kopassus, saya pernah ngawal presiden, saya pernah di teritorial, kemudian saya pernah di BNPT ya, ngurusin masalah terorisme. Kemudian saya di Kementerian Pertahanan, saya diberikan amanah ini sebaik-baiknya saya gunakan. Jadi saya melihat orang-orang sukses itu orang yang tidak tidur, orang yang tidak nyinyir, tetapi orang-orang yang melakukan sesuatu, Ya. melakukan Setuju, Pak. sesuatu. Setuju, Apa Pak. yang disampaikan sama Agnes tadi betul, ya. Ya. Kita jangan hanya nyinyir saja. Mungkin kalau boleh saya sampaikan begini, lebih baik kita menyalakan satu lilin daripada kita tidak menyalakan apapun, ya. Betul. Artinya mendingan kita melangkah positif daripada kita tidak melakukan hal-hal yang ya negatif. Ya. Orang selalu negatif. Ya, saya melihat, saya alhamdulillah hari ini Twitter kita sudah tinggal satu klik lagi sudah trending ini. Oh, Tepuk tangan dulu dong. trending nomor 1 ya. Cuma pertanyaan buat Agnes ini satu aja. Saya tadi mendengar Agnes akhir September akan kembali lagi ke Amerika. Nah, sebagai orang Indonesia, kira-kira bentuk bela negara. Karena saya anggap bahwa Agnes ini adalah aset bangsa, Yes. duta bangsa. Ya, Yes. walaupun gimana datang ke Amerika ini harus ada sesuatu yang disuarakan di sana gitu loh ya. Iya kan, entah itu budaya Indonesia. Tadi saya seneng masalah pacaran disampaikan, saya orang timur saya. Nggak bisa saya ngebet ya. Orang Jawa ngebet Propose betul kan. duluan. Nggak ada malu gitu loh ya. Aku seneng udah sikat aja, bener kan. Tapi masih ada tepos liro, bilang ya ada tepos liro kira-kira. Nah saya pengen dengar biar teman-teman yang sekarang mengikuti ini bisa mendengarkan langsung. Apa sih kira-kira bentuk bela negara yang akan dibawa oleh Agnes ya. Bukan hanya sebagai seorang artis saja, penyanyi saja di sana. Bisa manggung dengan para artis-artis internasional. Kira-kira apa, misi apa yang akan dibawa kaitannya dengan bela negara? Iya Pak. Jadi mungkin tadi kita juga, karena kita udah panjang juga ya tadi ya ceritanya gitu. Sebenarnya itu yang sebenarnya dari dulu saya selalu lakukan Pak. Jadi contohnya bahkan sebelum ada cita-cita untuk go international, waktu itu saya show di salah satu TV station di sini, saya bawa tari saman dan saya ikut nari di situ juga di
show saya yang waktu itu 1 jam bersama gitu loh. Terus udah gitu pada saat lagi saya di luar, setiap kali saya wawancara, saya perlu nggak, saya harus nggak ngomong saya dari Indonesia. Tidak harus, tapi saya selalu ngomong. Itu artinya I chose to say that I'm from Indonesia. Terus baju, kayak misalnya di mana di video klip gitu. Saya harus nggak pakai baju batik, baju dodot ini kita bawa budaya Indonesia. Tidak harus, tapi I chose to. Saya di music video saya yang terakhir If Your Love Song itu saya syuting di Museum Mandiri. Itu ada satu ruangan yang ada Garudanya di situ. Saya bilang saya harus pakai ruangan itu untuk supaya ini. Jadi kalau buat saya Pak, mungkin Bapak juga pasti setuju sama saya. Bela negara zaman dulu sama bela negara zaman sekarang kan beda ya Pak ya. Kita kalau zaman dulu mungkin dengan benderanya, Betul. dengan bajunya, dengan yang lebih terlihat ya, atribut lah, atribut. Kalau saya pikir sekarang itu adalah karya. Mau Betul. itu karyanya di bidang entertainment, dari seni, di politik, di sosial. Tapi karena saya punya experience bahwa pada saat lagi waktu itu karya saya masuk di radio chart, di US radio chart. Satu-satunya waktu itu orang Indonesia yang berhasil masuk ke US radio chart waktu itu. Di 3 ini ya, dan di Billboard chart juga saya masuk juga. Itu yang dia tanyain adalah, I know you're not from here. Gue tahu lu nggak dari sini, lu dari Indonesia kan? Di situ saya cerita, Keluar oh iya dari dia Indonesia sendiri ya? tuh gini, kita tuh ada berapa puluh ribu islands, makanya kenapa kita tuh diverse banget gitu kan, kita punya berbagai, kita kaya sekali sama budaya. And then pada saat lagi saya ceritain ke mereka, akhirnya mereka sampai setelah cut, mereka Google, oh ini ya maksudnya ya, oh ya gini. Jadi itu yang menurut saya saya nggak perlu kita nggak perlu bawa atributnya aja. Orang udah ngelihat muka saya, orang udah tahu kalau saya orang Indonesia. Gitu. Tepuk tangan. Oh, luar biasa. Jadi Karena bela mungkin negara bisa itu bilang kayak bukan gini, cuma Jak. angkat senjata ya Pak ya, dan juga Jadi, bukan iya. wajib militer loh. Dari menjalani profesi kita dengan baik, Iya. seperti itu juga termasuk Karya, bela negara, gitu, karya karya. gitu ya. Jadi saya pikir betul yang disampaikan. Kita kan sering ngobrol bareng di sini ya. Dengan banyak bintang tamu. Ya. Saya pikir tagline yang sudah kita bikin ini benar ya. Bela negara itu banyak karya. Bukan Banyak gaya. Iya, itu. Kemudian yang berikutnya kita sebagai warga negara jangan kebalik-balik. Jangan tanya apa yang diberikan negara kepada saya. Jangan, tapi apa yang sudah kita berikan kepada negara. Harusnya seperti itu ya. Betul. Nah, Apalagi nih Mas Jeki nih. Pak Dirjen itu punya lagu Satu-satu. favorit. Enggak, Apa? gini. Permintaan Gimana? saya yang kedua. Apa tuh? Saya tuh kalau nggak denger Agnes nyanyi itu rasanya aduh gitu loh ya. Katanya Pak Dirjen yang mau nyanyi Agnes. Oh saya nggak bisa, suara saya nggak, saya bukan penyanyi. Nah, ditodong Dinyes. kalau Agnes nyanyi luar biasa ini ya, langsung trending ini gitu kan. Wah, apa Tapi ya? nggak tahu, saya kembalikan lagi ya kalau Di skenario nggak nyanyi sih Pak. Nanti saya yang ditodong sama kakaknya. Iya. Ini sama yang punya Pak tuan Dirjen tapi rumah. punya lagu favorit ya Pak ya? Apa tuh? Tapi saya biar Agnes selalu rindu dengan Kementerian Pertahanan khususnya Dirjen Potan. Gimana kalau lagunya Rindu? Pak Dirjen Coba suka lagu kita- Rindu. Oke, Saya sukanya yang rindu-rindu aja ya toh. Coba Harus kita rindu ini ya. Indonesia ya, Oke. harus rindu makanan Betul. budaya bangsa, Iya. harus rindu, pokoknya semuanya rindu deh. Oke. Ya. Tahu ininya? Lagunya di mana? Nah, dasarnya. Yang Rindu Sudah. udah? Coba. Oke. Ya. Saya Sedikit aja, Ya. sedikit. Oh, tepuk tangan dong. Wow. Ini nggak ada di skenario, Agnes mau Ini langsung. di luar skenario loh. Maaf ya Kakak Steve. Selama aku mencari, selama aku menanti, bayang-bayangmu di batas senja, matahari
bersama mega-mega menembus dinding waktu. Tepuk tangan dong. Ku terbaring dan pejamkan mata. Dalam hati ku panggil namamu. Semoga saja kau dengar dan merasakan getaran di hatiku yang lama haus akan belayanmu seperti saat dulu. Saat bertambah kau dekap dan kau kecup bibir ini dan kau bisikkan kata kau tak aku cinta kepadamu. Begitulah ceritanya. Terima kasih, luar biasa. Memang Thank you Agnes. kalau yang punya suara emas itu luar biasa ya. Kalau saya nyanyi beda lagi tuh, bubar semua nanti. Oh my God, Kita it's so nyanyi honor dikit for dong, us. Bapak ya. Thank you so much. Thank you, you're Thank you welcome. so much. Thank you. Agnes, terima kasih ya. Thank you. Sudah menghibur diri saya. Nah. Bapak nyanyi dikit lagi. Enggak, dong, enggak, Pak. enggak, ya. Pesan saya kepada Agnes, walaupun nanti ya berkiprah di dunia internasional, selalu ingat Indonesia. Of course. Oke. Tolong bawa Iya, ya, pasti. bawa budaya kita ke sana, perkenalkanlah. Iya. Karena Agnes saya anggap sebagai duta bangsa, ya. Iya. Thank you Pak. Jadi hari ini saya mau kasihkan ini apa seperti ini medali, Medali. medali ya bela Iya. negara. Bela negara. Ada? Oke, Baik, langsung silakan. mau Langsung diberikan diberikan sekarang secara atau? Ya boleh, boleh, boleh. Boleh langsung Ya, aja ya. boleh. Nggak usah ada games dulu berarti ya. Tadi Ya. ada games kahut dulu, Ya. nggak usah ya. Gitu ya. Oke. Oke. Oh sudah, udah. Agnes, ini dipasang sendiri, ya. Oke, dipasang sendiri. Oke. Ya, ini dia penyematan semacam medali ya. Yes. Wow, Agnes, ya Allah tuh bangga banget dapat itu, Agnes. Wow. Iya, kita foto bersama. Panggil-panggil lagi ya. Agnes sudah mau Thank tuh you. Pak, kalau ada apa-apa mohon dipanggil-panggil lagi. Supaya tentunya ini kita bisa saling support ya, Nes ya. Ya. Antara pemerintah juga dengan tentunya kita para entertainer. Karena susah loh sebenarnya. Jadi kita jadi ada curcol sedikit ya Pak. Monggo. Saya itu kan maksudnya berjuang pada saat lagi ke Amerika itu. Memang yang support itu semuanya pribadi ya. Nah, artinya oke. Nggak ada artinya sponsor nggak maksudnya nggak ya? ada sponsor, nggak ada memang karena saya percaya bahwa orang Indonesia itu bisa gitu ya. kan. Jadi semoga dengan ada kayak begini mungkin negara juga bisa support, Support. ya kan. Negara Support hadir juga ya. hadir gitu Yes. kan. Maksudnya menjadi salah satu bagian perjuangan dari saya di Amerika. Wow. Luar biasa. Itu Itu sekaligus pesan-pesan dari pesan. Agnes Mo loh, Iya, Pak. iya. Nanti kita bisik-bisik tetangga. Iya. Asik. Of Oke. course. Kalau satu lagi pesan Agnes Mo untuk generasi muda, untuk bela negara. Mungkin Agnes bisa menyampaikan pesan untuk bela negara untuk mereka yang sedang nonton pada hari ini dari Agnes Mo. Ya, kalau saya selalu bilang bahwa bangsa yang besar, saya percaya itu ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar. Itu aja. Karena kalau menurut saya kayak sekarang orang memang lebih gampang untuk nunjuk ya. Untuk nunjuk, oh ini salahnya ini. Atau yang again yang tadi saya bilang, tiba-tiba jadi ahli. Kenapa lu gak gitu? Kan harusnya begini. Well, you're not in their position, gitu kan. Jadi kalau buat saya, daripada kita jadi bangsa yang cepet jari tapi lemah atau pelan berpikir, harus dibalik.
cepat berpikir, lambat dalam Ngetik. dalam ngetik, Ya, ya dalam kan? ngetik, Dan ya. harus belajar terus ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar. Jadi kalau mau kita jadi mau bela negara, Ya. kitanya sendiri juga harus jadi orang yang belajar. Ya, wow, kita kasih tepuk tangan sekali lagi Tepuk buat tangan. Agnes Mo. Sebelum Buat kita siapa? akhiri Untuk perbincangan kita pada sore hari ini seperti biasa kita harus selfie dulu. Alright. Ikutan gak Lukman? Bentar. Lukman, cus. Alright. Oke. Thank you. Agnes once again terima kasih Ya, yang terima luar kasih. biasa. Let's give it Thank up you Pak, thank you. Untuk Agnes Thank Mo. you ya. Terima thank you kasih so much. Agnes, thank you Pak Dirjen, terima kasih juga Indra Bakti, terima kasih juga untuk Lukman. Oh ya kita foto di tengah dulu bersama-sama. Yang pasti Indonesia patut berbangga memiliki salah satu artis yang sangat berbakat seperti Agnes Mo. Dirinya mempunyai pengaruh besar di belantika musik tanah air. Karirnya yang juga sudah go internasional secara tidak langsung telah membawa harum dan kebanggaan tersendiri untuk Indonesia. Sukses selalu untuk Agnes Mo. Yes. Oh, salam bela negara. Oke, salam bela negara. Oke, akhir kata kita telah tiba di penghujung acara. Saya Teguh Zaki, Saya Indra Bekti. Mbak Dirden, Agnes Mo dan juga di sana ada Pak Jubei juga selaku Direktur Bela Negara hadir berfoto bersama kita, pamit mundur sampai ketemu lagi di episode selanjutnya pastinya di Ngopi Daring Bela Negara. Salam Bela Negara.